Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di dalam ruang tertutup Menara Bintang, 9 Raja Iblis Kayen telah kembali ke penampilan aslinya yang berkepala 9, tetapi ketika dia melihat ke arah Luo Feng, yang berkepala 9 itu masih ganas dan aneh. Sebagai budak dari Master Jiwa, hidup dan matinya hanyalah sebuah masalah pikiran, dan emosinya, yaitu emosi sang Master Jiwa. Luo Feng juga mengetahui hal ini. Raja Dewa misterius ingin Raja Iblis Kayen mati hanya karena sebuah pemikiran, jadi dia tidak memberikan kesempatan kepada Raja Iblis Kayen dan segera membunuh jiwanya sebuah tonik. Luo Feng dengan mudah memindai tubuh Lord Kayen dengan token batu cermin, dan pertempuran pertama diakhiri dengan kemenangan. Morosa menikmati makanan yang lezat. Luo Feng dengan singkat memeriksa semua peninggalan Raja Iblis Kayen, tetapi tidak ada harta karun di dirinya yang membuatnya bersemangat. Hal yang paling berharga adalah harta karun tingkat Raja Dewa, yaitu tombak hitam. Pertempuran pertama telah selesai. Tantangan kedua akan diumumkan dalam puluhan miliar zaman. Efisiensi istana penguasa penghakiman sangat rendah. Luo Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya tantangan untuk 10.000 kemenangan. Saya khawatir ini akan membutuhkan 3 atau 4 reinkarnasi. Namun, setelah 3 atau 4 reinkarnasi, Luo Feng masih tidak percaya diri untuk menjadi Raja Dewa, dan bahkan berpikir itu tidak mungkin. Pemahaman tentang misteri asal-usul berbeda dari hukum, dan kesulitan dari semua ini akan sangat besar. Dalam sejarah benua asal, mereka yang menjadi Raja Dewa dalam 20 era reinkarnasi dianggap sebagai jenius yang tiada taranya, dengan bakat luar biasa. Jika kita ingin menggabungkan seluruh asal jika Anda melihat peringkat di daratan Tiongkok, para jenius seperti itu termasuk dalam 10 besar. Luo Feng mengambil jalan tersulit untuk menggabungkan sumber Raja Dewa. Dia bisa menjadi Raja Dewa dalam 10 reinkarnasi. Sekarang, Raja Iblis Kayen telah jatuh, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Gua Iblis Kayen juga telah diselamatkan. Adapun Raja Dewa misterius di belakang Raja Iblis Kayen, Luo Feng tidak punya cara untuk mengejarnya. Luo Feng memperoleh banyak hal dari pertempuran dengan Raja Iblis Kayen. Luo Feng meninggalkan klon dewa di Menara Bintang untuk mengamati mayat kehidupan yang kacau setiap saat untuk memastikan perpaduan asal-usulnya kerugian terutama digunakan pemahaman adalah fokus utama, menggabungkan pengamatan mayat hidup yang kacau dan perolehan pertempuran yang sebenarnya, dan mengubah semua ini menjadi wawasan seseorang. Namun, fusi asal sangatlah sulit. Luo Feng baru saja memulai di era abadi Kekaisaran Jin. Tidak mudah untuk membuat kemajuan besar, jadi Luo Feng keluar untuk mencari lawan untuk berlatih dan memberikan tekanan yang cukup pada dirinya sendiri. Luo Feng punya cukup waktu sebelum lawan kedua yang ditantang keluar. Di Gua Iblis Kayen, Luo Feng tidak terburu-buru untuk pergi, melainkan menganggap tempat ini sebagai tempat retret. Dan waktu perlahan berlalu. Sejuta zaman waktu, tapi sekejap mata. Di Kayen Magic Mountain, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul. Itu adalah Master Jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Raja Sungai Pedang belum pergi? Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang istimewa di Gua Setan Kayen? Sang guru jiwa bergumam pada dirinya sendiri, guru masih dapat mendeteksinya. Ketika Luo Feng tiba, dia masih berada di dunia batin. Dia tidak ingin kehilangan tempat ini. Tempat ini dapat memupuk jiwa dan kehidupan. Pada saat yang sama, laju reproduksi kehidupan di sini akan sangat cepat, yang sangat cocok untuk reproduksi kehidupan. Tidak banyak ras yang diculik oleh Raja Iblis Kayen sebelumnya, tetapi laju reproduksi kehidupan di sini sederhana saja sangat cepat. Dia sedang berlatih di sini, dan jiwanya semakin kuat. Selama jutaan zaman, Luo Feng telah berlatih dalam pengasingan dan tidak menyadari sesuatu yang aneh di Gua Setan Kayen. Saat ini, di dunia Gua Setan Kayen, kehidupan telah berkembang dan sejahtera. Banyak ras baru telah lahir di sini, dan bahkan sistem latihan telah muncul. Selain itu, dunia ini juga dipenuhi dengan kekuatan kehidupan yang luar biasa, dan ini jenis kekuatan hidup itu ibarat kekuatan asal-muasal kayu, asal-usul kehidupan. Akhirnya, Luo Feng benar-benar memilah dan mengkonsolidasikan hasil pertarungan dengan Raja Iblis Kayen. Bagaimanapun, pertempuran ini juga memberikan banyak manfaat, memungkinkan Luo Feng membuat beberapa kemajuan dalam fusi asal.
Memanfaatkan kompatibilitas khusus dari 5 asal yang diperoleh Luo Feng dengan mengalahkan 5 prajurit di Istana Langit, perpaduan asal mula, api dan asal muasal kayu, telah ada kemajuan besar, dan bahkan integrasi keseluruhan dalam wilayah Xiao Cheng pada dasarnya telah tercapai. Sudah waktunya keluar. Luo Feng berdiri. Ketika Luo Feng melihat dunia di luar menara bintang, dia terkejut. Dunia di hadapan kita telah berubah total. Bahkan seluruh dunia dipenuhi dengan fluktuasi yang kuat dari kekuatan asal muasal kayu, asal usul kehidupan, namun baru sejuta zaman telah berlalu. Morosa, lihat tempat ajaib apa yang ada di dunia ini. Saat Morosa muncul, dia juga terkejut dengan perubahan di sini. Tuan, serahkan padaku. Kekuatan kesadaran Morosa dan kekuatan dunia telah menyelimuti segala sesuatu di dunia ini. Dan kekuatan dunia adalah metode unik dari binatang dunia tenggelam ke dalam kedalaman bumi yang tak berujung. Jangkauan deteksi kekuatan dunia adalah itu sangat besar, jaraknya puluhan miliar dari tanah, di mana waktu dan ruang sedikit terdistorsi. Dia merasakan ledakan kemarahan. Kekuatan dunia yang serentak sepertinya telah menyerbu dunia lain dalam sekejap, tetapi dunia itu tidak besar. Dari sudut pandang sensorik, jaraknya hanya sekitar 50 miliar tahun cahaya. Namun di dunia yang luasnya sekitar 50 miliar tahun cahaya ini, Morosa merasakan kekuatan kehidupan yang luar biasa. Dan makhluk yang menjadi sumber vitalitas sepertinya telah merasakan kekuatan pendeteksian, dan ditolak oleh kekuatan yang secara langsung mendorong kembali kekuatan alam Morosa. Morosa membuka matanya dan menatap Luo Feng dengan kaget. Tuan, 20 miliar tahun cahaya jauh di bawah tanah, ada dunia lain dengan diameter sekitar 50 miliar tahun cahaya. Dunia ini penuh dengan vitalitas, dan ada juga bentuk kehidupan yang kuat. Dia juga harus menjadi orang yang sangat kuat. Raja Dewa yang kuat dan menakutkan, jelas Morosa. Dunia dengan Raja Dewa. Luo Feng terkejut, itu seharusnya menjadi dunia rahasia. Ya, akan ada alam rahasia di alam semesta asli. Akan ada juga beberapa alam rahasia di benua asal, tetapi alam rahasia di benua asal jauh lebih besar sebesar triliunan tahun cahaya. Ini jauh lebih besar dari alam semesta batin Raja Dewa. Alam rahasia bergantung pada benua asal. Evolusi alam rahasia biasanya tidak lengkap. Alam rahasia umumnya hanya melibatkan evolusi satu atau dua asal-usul. Asal-usul evolusi internalnya seringkali menjadi asal mula utama, dan kehidupan di alam rahasia yang bersangkutan sebagian besar baik pada saat itu, kekuatan suatu asal-usul, atau bahkan dikabarkan berada dalam alam rahasia, jika itu adalah evolusi dari satu asal-usul, selama jumlah asal-usulnya mencukupi, jantung asal-usul tersebut akan terbentuk. Hati asal sudah cukup untuk menciptakan Raja Dewa tertinggi. Memurnikan hati asal setara dengan menguasai harta asal, dan kekuatan rata-rata Raja Dewa secara alami dapat mencapai puncak Raja Dewa. Tuan, apakah kita ingin memasukinya? Morosa bertanya. Tentu saja, itu adalah alam rahasia yang belum ditemukan. Mungkin berisi hati asal. Hati asal setara dengan harta karun asal. Luo Feng sangat menantikannya. Alam rahasia umumnya dilindungi oleh kekuatan asli. Tidak mungkin untuk masuk melalui teleportasi ruang angkasa atau melintasi ruang dan waktu. Satu-satunya cara adalah dengan memecahkan penghalang ruang angkasa dari luar dan kemudian memasukinya. Alam rahasia saat ini membutuhkan penggalian jalan turun dari tanah. Biarkan para pejuang binatang dunia melakukan penggalian terowongan. Luo Feng tidak perlu melakukan apapun. Namun, masih membutuhkan waktu lama untuk menggali jarak 20 miliar tahun cahaya, yang lebih cepat daripada jarak 20 miliar tahun cahaya, kecepatan cahaya. Jutaan binatang buas dunia menghabiskan lebih dari 30 juta tahun menggali, dan akhirnya membuka jalan langsung ke alam rahasia. Di akhir lorong, masih ada jarak, tapi sudah sangat terpengaruh oleh kekuatan di alam rahasia. Namun, kekuatan serangan gabungan dari jutaan monster dunia masih menembus seluruh lorong seluruh alam rahasia 50 miliar tahun cahaya, di bawah kekuatan serangan gabungan jutaan monster dunia, langsung hancur berkeping-keping, meninggalkan celah yang sangat besar. Juga pada saat ini, beberapa tanaman merambat besar terbang keluar dari dalam dunia rahasia. Dengan keras, seluruh tanaman merambat meledak di bawah kekuatan serangan gabungan jutaan monster dunia. Luo Feng berpikir bahwa kekuatan binatang buas dunia dapat mengusir kehidupan pohon anggur ini, jadi dia membawa Morosa dan bergegas ke dunia rahasia ini dalam sekejap. Namun, pemandangan yang muncul di depan mereka langsung membuat mereka tercengang dan ngeri.
Seluruh dunia penuh dengan tanaman merambat yang berkelok-kelok. Masing-masing tanaman merambat ini tebalnya 1 juta kilometer, bahkan ada yang tebalnya ratusan juta kilometer. Adapun panjangnya, sekilas, Feng dapat melihat bahwa sulit untuk melihat ujungnya dari setiap cabang. Panjangnya mungkin miliaran tahun cahaya. Saat Luo Feng dan yang lainnya memasuki dunia rahasia, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya langsung menjebak Luo Feng dan yang lainnya di dalam sangkar dunia yang penuh dengan tanaman merambat. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang lebat langsung mencekik Luo Feng dan merosa pokok anggur membuat Luo Feng merasa ketakutan. Tanpa ragu-ragu, menara bintang berubah menjadi baju besi aksesori dan pedang yang mirip dengan pisau bayangan darah. Tanaman merambat ini langsung memisahkan Luo Feng dan merosa ke dalam dunia tanaman merambat yang berbeda. "Tuan, hati-hati," suara merosa terdengar di benak Luo Feng. Wajah Luo Feng serius, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri, terutama dengan keberadaan menara bintang. Baju besi yang ditransformasikan oleh menara bintang sudah cukup untuk menghilangkan sebagian besar kekuatan tanaman merambat saat itu. Pedang yang ditransformasikan oleh menara bintang memiliki 9 surga yang begitu tebal sehingga kekuatan setiap pedang sangat kuat, dan tanaman merambat dapat dipotong dalam satu pukulan. Satu-satunya kelemahan Luo Feng adalah karena dia kurang memahami misteri asal-usulnya, dia menjadi kurang fleksibel. Menghadapi tanaman merambat, Luo Feng seperti anak kecil yang memegang parang tajam melawan orang dewasa yang memegang tongkat kayu. Namun, Luo Feng tampaknya telah meremehkan kekuatan mengerikan dari makhluk merambat ini. Meskipun pedang yang ditransformasikan dari menara bintang sangat kuat, ada terlalu banyak tanaman merambat yang harus ditebang, terutama jika ada yang dipotong tugas yang mudah. Ini mengharuskan Luo Feng berada dalam kondisi 100% terkuatnya. Namun dalam kondisi ini, Luo Feng tidak mampu mengkonsumsinya sama sekali. Mengontrol konsumsi besar-besaran menara bintang dapat langsung menghabiskan kekuatan suci Luo Feng. Setelah beberapa putaran, Luo Feng merasa bahwa dia tidak dapat pulih dari kelelahan kekuatan sucinya. Setiap tanaman merambat secara langsung menjebak Luo Feng di dunia tanaman merambat. Di sisi lain, sebagai penguasa Morosa, Luo Feng dapat merasakan bahwa jelas bahwa Morosa sedang tidak enak badan. Dari segi kekuatan kehidupan tanaman merambat ini tampaknya tidak kalah dengan kekuatan yang dilontarkan Morosa. Meskipun Morosasa adalah monster dunia, tapi dia juga tertekan di dunia tanaman merambat. "Tuan, vitalitas monster ini terlalu kuat. Serangannya sebanding dengan milikku, tetapi dengan vitalitasnya yang tak ada habisnya, aku tidak bisa menembus sangkarnya," kata Morosa dalam sebuah pesan. Saat ini, Luo Feng hanya dicekik oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena kekuatan pelindung menara bintang, saya khawatir momen ini akan cukup untuk membuat Luo Feng kehilangan nyawanya. Namun, kemampuan menara bintang yang menantang surgalah yang membuat Luo Feng tidak panik. "Morosa, bersiaplah untuk mengendalikan para prajurit untuk menyerang bersama." Ketika Luo Feng menyampaikan pesannya, sebuah menara bintang yang tinggi tiba-tiba menjadi lebih besar dan berdiri tegak di posisi semula Luo Feng ke dalam menara tinggi. Ada menara emas raksasa yang tingginya ribuan tahun cahaya. Pola emas misterius bersinar di atasnya, memancarkan suasana misterius dan primitif. Saat cahaya keemasan berkedip, tidak ada tanaman merambat yang bisa mendekatinya Star Tower lagi, dan diisolasi oleh lapisan film tipis. Pada saat yang sama, celah besar terbuka di menara, diikuti oleh cahaya hitam besar yang menyembur keluar, langsung menuju tubuh kehidupan anggur di kejauhan. Kemanapun cahaya hitam lewat, tanaman merambat patah, tetapi cahaya hitam juga dikonsumsi dengan cepat, dan kemudian hanya menjadi seberkas cahaya kecil dan dikonsumsi seluruhnya. Di bawah serangan gabungan, ia hanya ditembakkan selama ribuan tahun cahaya sebelum dikonsumsi sepenuhnya. Setelah kekuatan cahaya hitam hilang, tanaman merambat masih tumbuh dengan cepat dan segera pulih. Bagaimana mungkin? Luo Feng merasa luar biasa. Suatu bentuk kehidupan bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, memakan kekuatan serangan gabungan dari jutaan binatang dunia. Ini juga berarti bahwa kekuatan sebenarnya dari kehidupan pohon anggur di alam rahasia ini mungkin adalah no kurang dari 100 Raja Dewa. Menurut Morosa, serangan tanaman merambat ini tidak terlalu kuat, namun bentuk kehidupannya terlalu besar dan vitalitasnya terlalu kuat. Bahkan jika tanaman merambatnya dipotong, ia akan tumbuh seketika seolah-olah dia tidak dapat menyerang bentuk kehidupan inti dari kehidupan pokok anggur,
maka dia benar-benar tak terkalahkan, dan tidak ada kemungkinan untuk membunuhnya. Pada saat ini, Master Jiwa dari dunia luar akhirnya menemukan rahasia sebenarnya yang mempengaruhi Gua Setan Kaien, tetapi ketika dia merasakan nafas kehidupan yang kuat dari kehidupan di alam rahasia, dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Dengan vitalitas yang begitu kuat, dia pasti telah memurnikan inti asal-muasal kayu. Kehidupan tumbuhan yang telah memurnikan inti asal-muasal kayu. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara para Raja Dewa. Raja Sungai Pedang ini benar-benar ingin mati. Dia berani memprovokasi orang seperti itu. Monster, sang Master Jiwa juga terkejut. Asal-usul kayu sangat cocok untuk kehidupan tumbuhan. Begitu kehidupan tumbuhan dengan tubuh dewa yang kuat memperoleh inti asal-muasal kayu, itulah yang terjadi, pada dasarnya mustahil untuk membunuhnya, bahkan jika ratusan Raja Dewa bergabung. Master Jiwa menggelengkan kepalanya. Gua Iblis Kaien memiliki efek seperti itu karena pengaruh alam rahasia ini. Sekarang setelah alam rahasia ditemukan dan seluruh keseimbangannya rusak, dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Di dalam dunia rahasia, ledakan, dengan seberkas cahaya hitam, sebuah menara raksasa yang megah keluar dari sana. Yang terjadi di belakang menara bintang adalah tanaman merambat besar. Namun, mengikuti sinar cahaya hitam yang meletus dari menara bintang, tanaman merambat ini keluar langsung diledakkan menjadi ketiadaan oleh cahaya hitam. Menara bintang berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar dari alam rahasia. Menara bintang berubah menjadi cahaya hitam dan pergi tanpa menoleh ke belakang, dan seluruh wilayah anggur rahasia akhirnya kembali tenang. Di dalam menara bintang, alam rahasia dengan diameter 50 miliar tahun cahaya dapat melahirkan kehidupan yang begitu menakutkan. Pasti ada rahasia di dalamnya. Kita tidak ada hubungannya untuk saat ini. Vitalitas kehidupan tanaman merambat ini terlalu kuat. Tak ada habisnya pertumbuhan tanaman merambat tidak dapat berbuat apa-apa. Saya akan menyelidikinya lagi ketika saya memiliki kesempatan. Luo Feng tidak berdaya. Awalnya, dia ingin menjelajahi alam rahasia, tapi sayangnya kehidupan tanaman merambat di dalamnya terlalu kuat. Bahkan jika jutaan pejuang binatang buas dunia menggunakan menara bintang, Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa Raja Dewa. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mendapatkannya. Meskipun menara bintang sangat kuat, ia mengkonsumsi terlalu banyak. Jika itu adalah kondensasi 200 tingkat kekuatan ilahi, setiap kali diaktifkan, itu adalah kekuatan ilahi dari tubuh ilahi yang telah mengumpulkan banyak kekuatan di ruang yang kacau, tetapi persediaan tidak dapat memenuhi sama sekali. Konsumsi, jika Anda ingin memaksimalkan kekuatan menara bintang, Luo Feng saat ini tidak dapat melakukannya secara berkelanjutan. Tanpa kekuatan menara bintang dan jutaan monster dunia, Morosa tidak dapat memperoleh keuntungan apapun meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika dia lebih kuat, dia bisa datang dan menyelidiki, tapi sekarang Luo Feng tidak punya pilihan. Kita hanya bisa pergi ke Suanyan kuno dulu. Luo Feng telah merencanakan tujuan selanjutnya. Yang paling dekat dengan Gua Setan Kaien adalah mata berputar kuno, salah satu jedi. Mata Suan kuno adalah salah satu jedi paling terkenal di benua asal. Dikatakan bahwa itu adalah mata badai di benua asal. Kekuatan asli angin di mata Suan kuno seperti kekuatan asli api Guayan. Disinilah Anda dapat memahami kekuatan angin. Tempat asal terbaik, dan pada saat yang sama itu juga merupakan jedi paling berbahaya bagi Raja Dewa. Di tengah mata badai, semuanya bisa dihancurkan di sini, dan harta karun setingkat Raja Dewa akan terkoyak menjadi ketiadaan harta karun, mereka tidak akan sulit bertahan dalam badai. Luo Feng tentu saja tidak pergi ke sini untuk memahami asal mula angin. Dia ingin merasakan guncangannya. Budidaya adalah salah satunya. Menyaksikan keajaiban dunia ini bukan hanya kesenangan saat ini, tetapi juga kehidupan. Tentu saja, yang lebih dirindukan Luo Feng adalah lawan yang serasi. Mata topan kuno adalah mata topan besar berbentuk kerucut dengan diameter lebih dari 2 triliun tahun cahaya. Mata topan besar ini terletak terbalik di bumi, membentuk salah satu keajaiban paling menakjubkan di asal benua. Selalu ada badai di sini, dan semakin dekat Anda dengan sumber badai, semakin buruk badai tersebut. Besar, bahkan setelah memasuki jarak tertentu, badai akan membentuk kekuatan yang melahap. Begitu kekuatan tersebut tidak dapat lepas dari kekuatan yang melahap tersebut, maka akan langsung dilahap oleh mata angin, karena secara historis apa yang dilahap tidak akan pernah keluar lagi.
Luo Feng mengandalkan Bright Sky Mirror untuk melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Di depan Anda adalah mata berputar kuno yang menakjubkan ini. Luo Feng menatap mata besar angin tanah di depannya dan merasa terkejut. Kejutan semacam ini bukanlah dampak dari keindahan laut yang hilang, tetapi kemegahan yang melampaui ruang angkasa tidak pernah mengalami kemegahan seperti ini. Setelah merasakannya, ketika seluruh orang berdiri di depan mata Suan kuno, suatu hal yang tidak penting secara alami muncul. Sungguh indah, tapi badai di sini juga sangat menakutkan. Luo Feng memandangi mata angin di tanah. Ada bila angin yang berubah dari badai di mana-mana. Bahkan pusaran angin terluar, kekuatan setiap bila angin berada di atas alam suci 5 sumber sendirian tidak bisa bergerak dalam lingkungan seperti itu. Selain bila angin, sebenarnya ada bintang-bintang besar yang misterius di sini. Bintang-bintang ini berputar mengikuti pusaran angin dan tidak termakan oleh kekuatan melahap di dalamnya. Planet-planet ini telah menjadi pijakan semua pihak yang datang ke sini. Tidak ada kehidupan yang tumbuh secara alami di bintang-bintang ini, dan orang-orang yang ditempatkan di dalamnya pada dasarnya adalah praktisi pencerahan eksternal. Luo Feng dapat merasakan adanya banyak nafas kehidupan melalui perasaan sederhana, tetapi ini hanyalah alam suci. Luo Feng tidak peduli sama sekali. Matanya tertuju pada pusaran angin dalam, dan mungkin semakin dekat dia ke sana wilayah di mana kekuatan Raja Dewa seharusnya datang. Mata pusaran air kuno tidak tandus, ia kaya akan deposit mineral keras, batu mata angin. Ini adalah biji ajaib yang terbentuk jauh di dalam mata angin setelah mata angin melahap semua jenis kekuatan disebut itu adalah salah satu bahan yang paling sulit. Umumnya, Raja Dewa ingin membuat senjata tingkat Raja Dewa mereka sendiri. Mereka datang ke sini untuk mencari batu mata angin atau pergi ke Laut Fusa untuk mencari batu cerpelai laut. Namun, Luo Feng tidak mempedulikan hal ini. Dia tidak kekurangan apapun sekarang, dan yang ingin dia lakukan hanyalah memahami fusi sumber. Sosok Luo Feng menghilang lagi, dan ketika dia muncul, dia langsung masuk jauh ke dalam wilayah batin Feng Xuan. Pada titik ini, ruang angkasa menjadi tidak stabil. Di bawah kekuatan badai, ruang angkasa seringkali menunjukkan tanda-tanda robek, dan tidak realistis lagi untuk bergerak maju melalui teleportasi. Sesampainya di sini, Luo Feng hanya bisa menggunakan menara bintang untuk melangkah lebih jauh ke alam batin. Semakin dalam, kekuatan badai menjadi semakin menakutkan. Namun, dikabarkan bahwa asal mula angin mata berputar kuno berfluktuasi secara signifikan, tetapi Luo Feng tidak merasakannya. Luo Feng telah memahami 7 misteri asal-usul. Yang ke-8 ini sungguh tidak mudah bagi Luo Feng. Jika dia mengambil rute Raja Dewa biasa, setelah 7 asal mula pertama selesai, jika dia ingin memahami yang ke-8 ini bukanlah perkara sederhana. Setidaknya sekarang Luo Feng telah mencapai tempat terbaik yang dikenal sebagai tempat memahami asal-usul angin, namun ia sama sekali tidak bisa merasakan fluktuasi asal-usul angin. Jalan menuju Raja Dewa tidaklah mudah. Luo Feng menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merasakan asal-usul yang lain dan tidak bisa menahan nafas. Rute Raja Dewa yang dia ambil juga sangat sulit. Jika bukan karena keuntungan dari Istana Langit, tidak akan mudah bagi Luo Feng untuk memahami asal-usulnya. Luo Feng melangkah jauh, dan sebelum dia menyadarinya, badai di depannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kekuatan badai di sini, Luo Feng diam-diam terkejut. Dia akhirnya merasakan jejak fluktuasi asal-usul angin, tetapi kekuatan badai di depannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Di sini, masih ribuan tahun cahaya jauhnya dari mata badai. Kekuatan bila angin di sini mungkin hanya mampu menahan kekuatan harta karun Raja Dewa. Di ruang benua asal, hanya serangan tingkat Raja Dewa yang dapat merobek ruang tersebut. Namun, ruang di sini terbelah oleh potongan bila angin, dan selalu ada retakan ruang. Merasakan retakan ruang di sini, semuanya sudah cukup mengejutkan dan menakutkan. Aku ingin tahu apakah ruangku yang kacau dapat menyerap kekuatan asli angin. Pikir Luo Feng dalam benaknya. Memikirkan pertemuannya di Gua Yan, Luo Feng tidak bisa tidak memikirkan keistimewaan ruang kacau di dalam tubuhnya. Kekuatan api di Gua Yan sama ganasnya, dan kekuatan asli angin di depannya berubah menjadi badai, yang juga dahsyat. Dalam keadaan normal, bahkan Raja Dewa tidak dapat diserap, kecuali Luo Feng memikirkan keistimewaan ruang aslinya, mungkin itu juga akan memberi Anda kejutan yang sesuai. Luo Feng mengendalikan menara bintang dan memasukkan sebagian kekuatan badai ke menara bintang. Terlebih lagi,
Bayangan ruang kacau muncul di belakang Luo Feng, langsung menyerap kekuatan ini. Hah, tidak ada gunanya. Luo Feng tertegun dan menyadari bahwa dia tidak dapat menyerap dan mengubah kekuatan asli angin, dan tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Namun, asal mula api sudah merupakan sebuah kejutan, dan Luo Feng tidak serakah. Jika ada kekuatan yang dapat menyerap dan mengubahnya, itu akan sulit dipercaya. Boom booming. Fluktuasi badai yang dahsyat datang. Luo Feng mengendalikan menara bintang, menyebabkan seluruh menara sedikit bergetar. Luo Feng mengerutkan kening dan melihat ke arah kedalaman, sementara Morosa menyelidiki dengan kekuatan dunia yang sama. Kekuatan dunia lebih maju daripada kekuatan kesadaran ilahi. Badai di sini terlalu kuat, dan semakin dalam, semakin besar kekuatan badai tersebut tidak mungkin mengandalkan kekuatan kesadaran ilahi untuk mencapai tujuan penyelidikan, itu adalah kekuatan dunia, yang tidak terganggu oleh badai sama sekali, dan dapat melakukan penyelidikan mendalam semaksimal mungkin. Tiba-tiba Morosa sedikit terkejut. Tuan, fluktuasi tadi datang dari dalam. Ada area di sana yang sebenarnya terisolasi dari deteksi kekuatan dunia kita. Pasti ada rahasia di sana. Mendengar ini, Luo Feng juga sedikit terkejut. Fluktuasi hebat yang baru saja datang dari domain dalam. Luo Feng juga bisa merasakannya. Pasti ada sesuatu yang istimewa di tempat yang bahkan dapat menghalangi penyelidikan Morosa. Luo Feng sepenuhnya percaya pada kemampuan menara bintang dan pasti akan pergi dan menyelidiki apakah ada tempat seperti itu. Meskipun mata Suan kuno sangat pelit dan tidak akan menghasilkan harta karun yang besar, hal-hal seperti token gunung primitif akan dihasilkan. Selain itu, di ruang retak di mata Suan kuno, mungkin ada beberapa makam yang ditinggalkan oleh kuil Raja Dewa, bahkan kuil-kuil peninggalan zaman surgawi kuno. Tempat yang bisa diblokir bahkan oleh kekuatan Morosa Realem pasti tidak sederhana. Mengikuti posisi yang ditunjukkan oleh Morosa, menara bintang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat meskipun terjadi badai. Semakin dalam, kekuatan badai menjadi semakin kuat, dan kekuatan melahap mata angin bahkan telah muncul. Semakin dalam, harus ada kekuatan untuk menahan kekuatan melahap mata angin pada posisi ini. Luo Feng sudah perlu menggunakan sebagian kekuatannya untuk menahan kekuatan melahap Eye of the Storm. Di depan matanya, serangkaian bila angin bertiup melewatinya, dan ruangan itu benar-benar terkoyak. Tidak ada bagian dari ruang di sini yang utuh, ia terkoyak oleh badai. Kekuatan badai di sini begitu kuat sehingga bahkan harta karun setingkat Raja Dewa mungkin tidak dapat bertahan lama. Gelombang kekuatan badai memutus menara bintang, mempengaruhi pergerakan menara bintang sepanjang waktu. Tuan, hanya 10 tahun cahaya ke depan, kekuatan duniaku diblokir sepenuhnya, kata Morosa sambil menunjuk ke lokasi di depan. Luo Feng juga menantikannya. Area lain tidak dapat diisolasi dari penjelajahan kekuatan dunia, tapi area itu tidak biasa tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya. Cukup menggunakan 100 tingkat kekuatan suci, Luo Feng mau tidak mau mempercepatnya. Saat Luo Feng semakin dekat, ketika jaraknya kurang dari 100 juta kilometer, Luo Feng dan Morosa akhirnya melihat sesuatu yang samar-samar. Apakah ini? Sebenarnya ada bintang dengan diameter 1 tahun cahaya di sini. Luo Feng sangat terkejut. Di depan mereka, ada sebuah bintang besar. Bintang tersebut memiliki lapisan film ringan. Film bintang ini tidak rusak sama sekali di tengah badai. Betapapun kuatnya bila angin ini, mereka tetap tidak dapat mengguncang film emas tipis ini cahaya. Telah dikonfirmasi oleh Morosa bahwa di dalam film cahaya, mustahil untuk dideteksi melalui kekuatan dunia. Tuan, film ringan ini sangat kuat. Tidak hanya mengisolasi badai, tapi juga mencegah pendeteksian kekuatan dunia. Namun, saya bisa merasakan masih ada kekuatan yang merembes ke dalam. Ini sangat kuat. Luo Feng mengangguk. Kesadaran luar Luo Feng langsung terkoyak oleh badai. Namun, melalui kekuatan penekan menara bintang, dia bisa merasakan segala sesuatu di dekat film cahaya film ringan mengisolasi bagian luar, sehingga mustahil untuk mendeteksi lebih jauh realitas di dalamnya. Bila badai di sekitarnya sangat kuat, dan saya khawatir harta karun tingkat Raja Dewa akan hancur berkeping-keping di sini. Ruang di sini juga sangat tidak stabil, dan bahkan lapisan turbulensi ruang waktu terlihat di beberapa tempat. Di bawah pengaruh lapisan turbulensi ruang waktu, banyak pecahan bintang dan puing-puing di sini terlibat di dalamnya. Ketika menara bintang datang ke sini, itu seperti perahu kecil di tengah gelombang badai, dan bahkan lebih sulit dikendalikan.
Jika bukan karena terobosan Luo Feng ke tingkat Raja Dewa dan lebih dari 200 kekuatan ilahi, saya khawatir Menara Bintang akan kehilangan kendali di tempat seperti ini. Untungnya, Luo Feng hanya menggunakan kekuatan sucinya di jalan. Konsumsi seperti itu dapat didukung oleh akumulasi besar kekuatan suci di ruang kekacauan. Luo Feng dengan enggan mengendalikan Menara Bintang untuk terbang menuju bintang besar itu. Saat jarak semakin dekat, Luo Feng dan Morosa melihat film cahaya di luar bintang, dan merasakan denyutan yang menakjubkan yang tidak dapat dijelaskan. Film cahaya ini sebenarnya mengandung lapisan cahaya. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan bahwa hal itu memberi Luo Feng perasaan bahwa itu sebanding dengan kekuatan serangan gabungan jutaan monster dunia. Dan ini hanyalah disipasi energi, yang cukup untuk menjelaskan film ringan horor. Tuan, apakah kita ingin masuk ke dalam? Morosa bertanya. Sesampainya di sini, Luo Feng menjadi waspada. Dia tidak meragukan energi film ringan ini, tapi dia juga percaya bahwa Menara Bintang bisa menahannya, tapi dia harus memasukinya. Jika dia tidak bisa keluar, bukankah semuanya akan berakhir? Biarkan para pejuang binatang dunia mencobanya terlebih dahulu. Luo Feng mengendalikan Menara Bintang untuk mendekat, sambil menjaga bagian bawah menara tetap dekat dengan film cahaya. Di bawah instruksi Luo Feng, Morosa juga membiarkan beberapa pejuang monster dunia terkuat masuk melalui film ringan. Tetapi, dua prajurit binatang dunia yang setara dengan 10 asal Saint Realm baru saja bersentuhan dengan film ringan. Tubuh besar mereka dengan cepat dicairkan oleh kekuatan film ringan. Morosa dengan cepat meminta mereka untuk segera melakukan perjalanan ke dalam, tubuh mereka pada dasarnya telah meleleh, dan mereka langsung tak bernyawa. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan sehingga bahkan tubuh binatang buas dunia tidak dapat menahannya. Tapi itu tidak mengherankan. Kekuatan fisik prajurit binatang dunia di tingkat 10 asal alam suci setara dengan harta karun puncak tingkat suci biasa. Di lingkungan ini, bahkan harta karun tingkat Raja Dewa pun bisa dihancurkan. Apa arti harta puncak tingkat suci? Namun, jika Wild Beast Warrior tidak bisa menjelajahi jalannya, dia hanya bisa memasukinya dengan caranya sendiri. Menara Bintang seharusnya mampu menahannya, kata Luo Feng diam-diam. Setelah berada di dasar Gua Yan, Luo Feng juga percaya pada Menara Bintang di sini. Luo Feng masih mengendalikan Menara Bintang dan langsung melewati lapisan film ringan ini dan memasukinya. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya berubah, dan tempat itu benar-benar menjadi tenang. Tidak ada lagi badai yang kuat dan menakutkan di luar, atau retakan ruang yang besar. Namun, ini juga merupakan dunia kosong, lebih seperti mineral yang sangat besar, bintang, kalau dilihat, tidak ada yang istimewa sama sekali. Luo Feng melihat semua ini dengan heran. Mengapa ini berbeda dari yang dia bayangkan? Luo Feng tidak ragu-ragu untuk menyebarkan kekuatan kesadaran spiritualnya. Dalam sekejap, seluruh planet sepenuhnya berada dalam jangkauan kesadaran spiritualnya. Namun, setelah diselidiki, Luo Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa sama sekali. Mau tidak mau, lihatlah Morosa, yang kekuatan dunia atau kesadarannya lebih unggul. Tuan, saya tidak dapat menemukan apapun. Sungguh aneh. Kekuatan dunia saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Morosa hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tuannya menatapnya. Saat ini, di sisi lain planet ini, ada sebuah rumah batu yang terlihat sangat sederhana di sini, dan di depan rumah batu tersebut terdapat ruang terbuka yang luas dari lempengan batu. Pada saat ini, seorang pemuda yang terlihat seperti manusia sedang duduk bersila, dan di sampingnya pemuda itu, ada seorang lelaki tua yang tampak tua berdiri di samping. Paman Sa, seberapa kuat pria yang baru saja menerobos itu? Pemuda itu masih duduk bersila, tapi dia bertanya. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda, Anda hanyalah seorang lelaki kecil, mengikuti monster alam puncak. Kekuatan dari monster alam hampir sama dengan Raja Dewa tertinggi yang sering mereka katakan. Tidak jauh lebih lemah dari Anda sekarang, Tuan muda, tetapi binatang buas itu memiliki vitalitas yang sangat kuat. Ia lebih kuat dari Raja Dewa biasa. Harta karunnya sangat bagus, dan badai di luar tidak dapat memengaruhinya. Itu mungkin senjata ilahi tertinggi atau sumur harta spiritual asli yang tersembunyi. Senjata ilahi tingkat tertinggi. Harta spiritual asal. Aku bahkan tidak memiliki harta setingkat itu, tetapi benua asal lebih kaya dariku. Pemuda itu terkejut. Bagaimanapun,
Benua asal juga merupakan fondasi kami. Kecuali kekuatan yang lebih lemah dari Raja Dewa ini, yang lain jauh lebih kaya daripada alam Dewa Hunyuan. Tuan Muda, karena monster dunia telah datang, inilah saatnya untuk menguji kekuatan Anda. Itu tergantung pada Tuan Muda. Bisakah Anda mengalahkannya melalui kerja keras dalam siklus reinkarnasi ini? Orang tua itu terkekeh. Binatang puncak dunia. Pemuda itu mengangguk sedikit. Sekarang saya telah menyelesaikan rahasia asal-usul angin, saya telah menyelesaikan 10 rahasia asal-usul, dan saya juga telah mengintegrasikan 7 di antaranya. Kekuatan saya tidak ada kurang dari Raja Dewa tertinggi di dunia luar. Karena itu adalah monster alam puncak hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pemuda itu berdiri, sedangkan lelaki tua itu memandang sambil tersenyum. Hanya dengan berpikir, kedua sosok itu langsung menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan menara 9 lantai dengan harta karun. Luo Feng mengendalikan menara bintang dan mencari kelainan pada bintang tersebut. Tanpa diduga, dua sosok tinggi muncul tepat di depannya. Kedua alien itu tampak seperti yang satu tua dan yang satu lagi muda. Luo Feng dan Morosa melihat kemunculan tiba-tiba ini tiba-tiba menyusut. Kedua alien ini jelas bisa melihatnya, tapi mereka tidak bisa merasakannya. Tuan, keduanya sangat kuat, saya tidak bisa merasakan ekspresi Morosa berubah. Luo Feng juga terlihat jelek. Kedua alien di depannya bisa dilihat dengan jelas dengan matanya, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Luo Feng dan Morosa sama-sama melihat pemuda asing itu memandang mereka dengan jijik dan provokasi. Melarikan diri, Luo Feng segera mengambil keputusan. Keberadaan kedua alien ini sungguh menakutkan. Meskipun Luo Feng dan yang lainnya tidak merasakan aura sedikit pun, justru karena itulah mereka merasa keberadaan ini benar-benar menakutkan. Ruang di depannya sepertinya tidak membeku. Luo Feng langsung menuangkan kekuatan suci tertinggi yang bisa dia padatkan ke dalam cermin Haotian, dan mengaktifkan kekuatan asli di dalamnya untuk memaksa teleportasi. Menara bintang secara langsung memindahkan menara bintang keluar film cahaya astral. Namun, ruang luar tidak stabil di bawah pengaruh kekuatan badai. Luo Feng hanya dapat menggunakan kekuatan cermin Haotian untuk berpindah keluar dari bintang. Kecuali Luo Feng juga jika seseorang telah menguasai rahasia asal-usul ruang di atas tingkat Dacheng, jika tidak, tidak mungkin menggunakan cermin Haotian untuk menyeberang dalam lingkungan seperti itu. Tentu saja, melarikan diri dari bintang hanyalah bagian dari rencana Luo Feng. Ketergantungan terbesarnya adalah menara bintang. Ketika muncul di dunia luar, menara bintang diaktifkan oleh lebih dari 200 kekuatan ilahi yang terkondensasi, berubah menjadi cahaya keemasan menyilaukan yang melintasi badai yang kacau. Namun, Luo Feng tidak tahu musuh macam apa yang dia hadapi kali ini. Orang tua itu sedikit terkejut ketika kekuatan ruang di Bright Sky Mirror muncul, dan kemudian dia hanya menunjukkan tawa kecil, dengan orang tua itu sebagai pusatnya, dalam radius 10.000 tahun cahaya, dia tiba-tiba jatuh ke dalam alam absolut. Di dalam alam ini, hanya dia yang memiliki keputusan akhir tentang semua asal-usul dan misteri. Luo Feng pergi ke daerah badai di luar dan ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, badai di seluruh dunia benar-benar berhenti, dan sekelilingnya hanya dipenuhi dengan kekuatan aneh mampu membedakan kekuatan asal-muasal emas, terutama karena ia peka terhadap misteri asal-muasal emas, namun sepertinya hanya kekuatan asal-usul emas semacam ini yang ada di seluruh wilayah. Dan kekuatan ini bukanlah kekuatan langit dan bumi, melainkan milik individu. Apa yang terjadi? Luo Feng bingung. Tuan, ini adalah alat kendali mutlak. Ada beberapa catatan dalam ingatan para monster dunia. Kita para monster dunia dilahirkan untuk mengendalikan sumber kehancuran. Secara teori, kita bisa menguasai metode isolasi sumber dengan mengendalikan sumbernya, kehancuran. Metode seperti itu dapat mengisolasi musuh. Sumber persepsi dan persepsi kekuatan apapun, dalam bidang kendali, hanya dapat digunakan oleh pengontrolnya. Dia hampir tak terkalahkan. Kita para monster dunia bisa mengendalikannya sebagian melalui latihan yang didapat, tetapi hal itu mungkin dilakukan. Ekspresi Luo Feng tidak bisa tidak berubah. Ini adalah metode tertinggi. Raja Dewa telah memadatkan asal-usulnya sendiri di dalam tubuhnya. Begitu dia benar-benar mengendalikan asal-usulnya, dia akan mencapai alam tertinggi yang legendaris bumi. Dalam alam absolut, kekuatan langit dan bumi apapun hanya dapat dikendalikan olehnya. Dengan metode ini saja, Yang Maha Tinggi tidak terkalahkan di hadapan Raja Dewa.
Tapi bagaimana bisa ada makhluk tertinggi di benua asal? Bukankah yang ada hanya Tian Qiong dan Yuan yang legendaris? Pada saat ini, Luo Feng merasa hatinya sangat dingin. Namun, setidaknya kekuatan menara bintang masih meletus, dan Luo Feng tidak bisa menyerah dan menunggu kematian. Kedua orang asing itu, yang satu tua dan yang satu muda, juga muncul di luar bintang dalam sekejap. Orang tua itu merasakan kekuatan meletus dari menara bintang, matanya dipenuhi dengan cahaya yang mempesona, dan ada keserakahan yang kuat yang sulit disembunyikan. Harta yang sangat menakutkan. Ia benar-benar dapat mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan di tangan orang suci. Mungkinkah ini bukan hanya senjata dewa tertinggi, tetapi harta spiritual Hunyuan dalam legenda alam dewa Hunyuan? Saya tidak melakukannya. Saya tidak menyangka. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan harta spiritual seperti itu. Mata Suan kuno ini benar-benar merupakan berkah saya. Kekuatan kesadaran spiritualnya tidak dapat menembus ke dalam menara bintang, tetapi ketika dia berada di tubuh bintang tadi, Luo Feng menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya untuk menyelidikinya. Berdasarkan kekuatan kesadaran spiritualnya, orang tua itu secara alami dapat melakukannya menilai tingkat budidaya Luo Feng. Menara bintang di depannya tidak memiliki sedikitpun fluktuasi kekuatan aslinya. Menurut spekulasinya, itu bukanlah harta karun asli. Adapun senjata ilahi tertinggi, alam suci tidak akan mampu merangsang kekuatan seperti itu. Jika itu bukan senjata ilahi tertinggi, prajurit, kemungkinan besar itu adalah harta karun spiritual Hunyuan yang legendaris di alam dewa Hunyuan. Di seluruh alam dewa Hunyuan, hanya ada satu harta karun spiritual Hunyuan, dan keberadaan Hunyuan itu harta karun spiritual secara langsung membalikkan memasuki alam dewa Hunyuan. Pada saat ini, kekuatan menara bintang, yang ditekan oleh domain absolutnya, tidak melambat sama sekali. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri. Orang tua itu menyeringai. Dalam domain absolutnya, dia dapat mencapai tempat manapun secara instan. Dalam domain absolutnya, harta domain musuh manapun sama sekali tidak berguna. Luo Feng juga mencoba membekukan dan memblokir ruang tersebut, tetapi tidak ada gunanya. Orang tua itu menyusulnya setelah berteleportasi, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangan dan meraih menara bintang yang terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, di bawah genggaman ini, kekuatan menara bintang sangat ganas, dan memiliki kekuatan memukul mundur yang kuat, dan terpaksa melepaskan diri dari tangannya. Oke, orang tua itu terkejut. Semakin kuat menara bintang, semakin besar kemungkinan bahwa itu adalah harta karun spiritual sumber caotik. Pemuda di kejauhan tertegun sejenak ketika melihat perebutan ini. Dia belum pernah melihat pamannya Za mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Luo Feng mengendalikan menara bintang dengan ekspresi gugup. Pada saat ini, lebih dari 220 lapisan kekuatan ilahi yang terkondensasi diaktifkan setiap saat, yang sepenuhnya berada pada batasnya. Untungnya, menara bintang hanya mengaktifkan energi kinetik untuk melarikan diri, meskipun menghabiskan banyak energi, itu sangat besar, tetapi kekuatan ilahi dari tubuh ilahi ditambah jumlah penyimpanan di ruang kacau juga dapat menopangnya untuk beberapa waktu. Dia merasakan cengkeramannya sekarang, dan menara bintang menerima cengkeraman yang kuat. Dengan bantuan energi kinetik yang sangat cepat, dia hampir tidak bisa melepaskan diri. Namun, kecepatan menara bintang masih sedikit melambat sekali lagi. Ketika kecepatan menara bintang benar-benar melambat, saya khawatir itu akan benar-benar hilang. Luo Feng terus berpikir dalam benaknya, dan matanya menatap ke arah mata badai yang paling dalam. Jalannya sekarang adalah bertahan hidup atau jatuh ke tangan alien ini. Jelas Luo Feng tidak ragu-ragu memilih yang pertama, yang juga merupakan gaya konsistennya. Eye of the Storm bisa disebut sebagai serangan material paling menakutkan di benua asal. Harta karun Raja Dewa dan harta karun asal akan terkoyak jika mereka memasukinya badai di kedalaman. Tapi dia tahu itu, jika dia tidak membuat pilihan, dia pasti akan jatuh ke tangan alien tertinggi ini. Pada saat itu, yang tertinggi akan mampu menekan Luo Feng dengan mengandalkan aturan alam semesta di tubuhnya yang berbeda dari dunia besar. Dengan cara ini, segala sesuatu tentang Luo Feng akan hilang. Bahkan jika Anda rela mati, Anda tidak akan memberikan keuntungan kepada siapapun. Setelah Luo Feng membuat keputusan, menara bintang tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang menuju kedalaman mata badai. Setelah lelaki tua, Paman Za, meleset untuk pertama kalinya, ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Luo Feng,
tetapi giliran Luo Feng yang tiba-tiba benar-benar tidak membuatnya menduganya, tetapi dia tidak peduli. Teleportasi lain muncul tepat di depan Luo Feng. Tubuhnya yang besar tingginya puluhan juta tahun cahaya, dan sepertinya menghalangi jalan seluruh menara bintang. Morosa, bersiaplah. Pikiran Luo Feng masih jernih. Melihat lelaki tua yang menghalangi jalan, tidak peduli seberapa besar perubahan tubuhnya, kekuatannya tidak akan pernah terpengaruh. Sebuah celah besar tiba-tiba terbuka di depan menara bintang. Morosa membawa lebih dari 1 juta prajurit binatang dunia bersamanya pada saat yang sama. 4 pelayan Raja Dewa melancarkan serangan terkuat bersama-sama. Pertama serangan jiwa, diikuti oleh serangan fisik yang telah berubah menjadi cahaya hitam dengan diameter hampir 1 tahun cahaya. Menara bintang mengejar serangan ini dari belakang, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, ia menyerang orang asing tua itu. Menghadapi semua serangan dari lebih dari 1 juta monster dunia dan beberapa Raja Dewa, bahkan lelaki tua dari ras alien tampaknya takut dan memilih untuk menghindar. Jiwanya akan kewalahan oleh serangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini. Serangan material juga telah melampaui jangkauan Raja Dewa. Dia bisa menahannya, tapi dia mungkin harus menderita kesakitan. Sosok Paman Sa menoleh ke samping, dan tangan raksasanya sekali lagi meraih menara bintang. Jika Anda tidak dapat menangkapnya sekali, Anda harus memperlambatnya. Jika Anda menangkapnya sekali lagi, menara bintang pasti akan berhenti. Selama itu bisa ditekan ke dalam alam semesta, semuanya akan memiliki peluang. Tentu saja, dalam situasi saat ini, menara bintang telah melarikan diri dari jangkauan penindasan sebelum dia sempat mengerahkan kekuatan penekannya. Selain itu, kekuatan penekan alam semesta di dalam tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Dengan menekannya di tangan kita dapat memiliki peluang sesaat. Hah! Dia melarikan diri ke tengah badai. Ekspresi lelaki tua itu, Paman Sa, sedikit berubah. Dia tidak dapat mengambil keputusan akhir tentang aturan asli mata badai. Di bawah kekuatan kekerasan dunia luar, wilayah absolutnya harus terkoyak. Menghadapi badai di mata badai, dia bahkan tidak berani untuk mendekat. Begitu dia jatuh ke dalamnya, tidak ada jaminan bahwa dia juga akan terkubur di dalamnya. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos ke mata badai. Orang tua, Paman Sa, membuat keputusan. Tubuhnya muncul di depan menara bintang lagi, tetapi saat dia muncul, dia disambut oleh serangan jiwa dan cahaya hitam yang begitu ganas hingga ruangnya terkoyak. Dia tidak tahan dengan banyaknya serangan jiwa. Gelombang kekuatan nihilistik menyapu jiwanya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia mendengus dingin, dan ketika dia menjauh, dia buru-buru meninju tinju emas, yang benar-benar terkondensasi dari kekuatan aslinya. Dia hanya berdiri di jalan buntu untuk sementara dan langsung hancur berkeping-keping oleh cahaya hitam, tapi pada akhirnya dia juga mengikuti bahwa semburan cahaya hitam pada dasarnya telah habis. Kamu tidak bisa menghentikanku. Luo Feng bertekad untuk bergegas menuju pusat badai. Luo Feng juga bisa merasakan ketidaksabaran yang tiba-tiba dari lelaki tua asing itu, tetapi semakin dia tidak sabar, itu berarti Luo Feng benar, dan dia tidak berani mendekati mata badai. Bahkan jika Luo Feng menghabiskan kekuatan sucinya, dia masih harus berjuang untuk hidupnya di tengah badai. Menara bintang membawa kekuatan yang dahsyat, dan meskipun ditekan oleh domain absolut orang tua itu, ia masih bisa membubung ke arah mata badai dengan kecepatan lebih dari 200.000 kali kecepatan cahaya. Sialan, orang tua itu menjadi semakin cemas. Orang tua, Paman Sa, mencoba berkali-kali tetapi tidak dapat menghentikan menara bintang, dan dia menjadi marah. Setelah kerja keras yang lama, dia telah mengurangi kecepatan menara bintang dari 200.000 kali menjadi 120.000 kali kecepatan cahaya, tetapi sekarang dia telah mencapai area domain dalam yang sebenarnya. Dia tidak hanya harus menahan kekuatan badai, tetapi juga kekuatan melahap mata badai. Saat dia mendekati mata badai, nampaknya wilayah absolutnya juga telah rusak parah oleh kekuatan luar. Apalagi ketika kekuatan badai yang begitu kuat hingga bisa langsung membunuh Raja Dewa muncul, badai muncul di beberapa area miliknya domain kendali absolut. Kekuatan, yang menunjukkan bahwa kendali atas kekuasaannya telah melampaui batasnya. Tidak peduli seberapa dalam area tersebut, bahkan kekuatannya tidak dapat menghentikan kekuatan alam langit dan bumi pada tingkat ini. Luo Feng melihat kekuatan badai yang tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, dia akhirnya bisa merasakan jejak kekuatan melahap mata badai, dan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya,
Bahkan jika menara bintang tidak dapat menahan kekuatan badai seperti itu, Luo Feng tidak akan menyesalinya. Ini sudah merupakan hasil terbaik dibandingkan ditangkap hidup-hidup. Kekuatan melahap Eye of the Storm selalu terisolasi. Sekarang kemunculan kekuatan ini tidak diragukan lagi akan memberikan akselerasi yang lebih baik pada menara bintang. Kecepatan menara bintang hanya akan semakin cepat merebutnya lagi. Itu tidak realistis sama sekali, kecuali dia tidak takut mati dan mengikutinya ke tengah badai. Semakin dekat ke mata badai, pada saat ini, dalam lingkup kendali absolut orang tua itu, bilah badai telah muncul di area yang luas. Bilah badai ini secara acak menembus lapisan dalam ruang angkasa, memperlihatkan kekacauan ruang. Lapisan aliran, ruang di area ini juga menjadi sangat ganas dan kacau. Setelah menara bintang memasuki area badai, rasa kendali Luo Feng terhadap menara bintang tiba-tiba terasa berkurang. Kekuatan badai di luar, ketidakstabilan ruang, dan kekuatan melahap mata badai merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian. Terutama kekuatan melahap Eye of the Storm membuat Luo Feng tidak mungkin mengontrol arah menara bintang, dan hanya bisa ditelan terus-menerus menuju Eye of the Storm. Idiot, jika kamu memiliki kemampuan, terus kejar dia. Jatuh ke zona Eye of the Storm yang melahap dan kejam, Luo Feng tidak lupa mengejek orang tua itu. Melihat ekspresi sedih lelaki tua itu, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Dia, Luo Feng, bukanlah orang yang takut mati, dia tidak pernah kekurangan keberanian untuk mati. Dia tidak yakin apakah dia bisa lolos dari badai saat ini, tapi dengan semua yang dia miliki, dia tidak bisa dengan mudah memanfaatkan siapapun. Jika dia ingin memenangkannya, Luo Feng untuk segalanya, selain memiliki kekuatan yang cukup, Anda juga harus memiliki keberanian menghadapi kematian. Orang tua alien, Paman Sa, berhenti. Dia mengerutkan kening dan melihat ke menara bintang yang ditelan oleh kekuatan melahap, dan ada rasa kebencian di matanya. Harta karun yang begitu kuat bukan hanya senjata sihir tingkat tertinggi. Jika itu hanya senjata sihir tingkat tertinggi, ia tidak dapat menahan pencekikan mata badai. Namun, jika Anda memasuki mata badai, Anda tidak tahu apakah kamu bisa keluar. Bahkan jika kamu benar-benar bingung, bahkan jika Yuan Lingbao menolak, aku khawatir dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Meskipun lelaki tua itu, Paman Sa, merasa kasihan dengan harta karun itu, dia masih menggelengkan kepalanya. Dia juga telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan telah mengetahui tidak hanya mereka yang tertelan oleh mata badai, tetapi bahkan levelnya sendiri telah tertelan. Mereka yang jatuh ke dalamnya semuanya mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, bahkan jika pagoda 9 lantai itu benar-benar merupakan harta karun spiritual sumber caotik, tidak ada kemungkinan untuk melepaskannya. Tapi Hunyuan Lingbao, itu hanya tebakannya saja. Bagaimanapun, sepanjang sejarah benua asal dan alam Dewa Hunyuan, dia hanya mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Akankah harta karun spiritual Hunyuan baru muncul di benua asal? Ada kemungkinan, tapi tidak terlalu tinggi. Mungkin harta karun itu hanyalah senjata dewa tertinggi yang kebetulan cocok dengan alam suci tertentu. Namun, begitu terkena badai, tidak ada kemungkinan untuk muncul lagi. Pada saat ini, pemuda yang tampak seperti remaja juga datang ke sisi lelaki tua itu, dan menara bintang di depan mereka telah benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Sayang sekali, pemuda itu berkata, namun, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Kecuali reruntuhan Gui, yang dapat memusnahkan semua makhluk hidup, mata badai di mata putar kuno seharusnya menjadi yang utama. Jadi yang paling tak bernyawa. Sungguh disayangkan. Orang tua itu mengangguk, sudah waktunya untuk kembali setelah sekian lama keluar. Pemuda itu mengangguk sedikit dan mengikuti lelaki tua itu untuk membungkus pemuda itu. Dalam sekejap, berita sudah ada, dan posisi semula mereka juga kembali ke badai yang tak ada habisnya. Sisi lain, menara bintang Luo Feng ditarik oleh kekuatan melahap Eye of the Storm yang sangat kuat. Pada saat ini, menara bintang benar-benar kehilangan ruang yang bisa dikendalikan oleh Luo Feng badai. Saat demi saat, ada bilah badai yang dapat langsung memusnahkan Raja Dewa dan jatuh di menara bintang. Kekuatan badai di sini, yang dapat dirasakan oleh Luo Feng sendiri, melebihi kekuatan serangan gabungan jutaan binatang buas dunia. Seluruh menara bintang telah diubah menjadi setitik debu kecil untuk mengurangi kerusakan yang diterima. Merasakan badai yang dahsyat, Luo Feng merasa ketakutan dan kulit kepalanya mati rasa.
Aku bahkan merasa khawatir. Badai di sini begitu kuat sehingga Luo Feng tidak percaya pada menara bintang. Setelah menara bintang pecah di sini, Luo Feng dapat terlahir kembali dengan bantuan sungai abadi, tetapi semua yang dimilikinya akan sia-sia, bahkan segalanya. Selalu. Tanpa menara bintang, tanpa Morosa, tanpa cermin langit cerah, kekuatannya akan anjlok. Kini, kita semakin dekat dengan pusat badai, dan kekuatan badai masih terus meningkat. Luo Feng merasakan segala sesuatu di luar, wajahnya menjadi pucat. Di dekat mata badai, badai terus-menerus menghancurkan kedalaman ruang. Ada aliran partikel spasial yang sangat kacau di mana-mana. Kekuatan pencekikan sebenarnya dari asal-usul angin bersifat umum. Badai di sini mungkin cukup untuk memusnahkan Raja Dewa sepenuhnya jika hanya sedikit saja yang lolos. Badai kehancuran yang mengerikan mengingatkan Luo Feng akan kekuatan penghancur yang tak terkendali selama kehancuran akhir alam semesta asli. Meski ini bukan pencekikan yang merusak asal-usulnya, namun makna pemusnahan tetap saja mengejutkan. Itu terlalu menakutkan. Morosa juga ketakutan. Kekuatan di sini bisa memusnahkannya sepenuhnya dalam sekejap. Ledakan. Seiring dengan kekuatan kekerasan yang tak ada habisnya, menara bintang akhirnya ditelan dan memasuki Eye of the Storm. Kekuatan di sini sangat dahsyat dan memiliki arti kepunahan. Jika dihitung dari segi kecepatan, kekuatan di sini benar-benar melebihi ratusan juta kali kecepatan cahaya. Menara bintang telah menjadi setitik debu di antara pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Badai berputar cepat, di mata, dia dengan cepat tenggelam ke dalamnya, dan jatuh ke mata badai selamanya. Seluruh menara bintang mengalami guncangan hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk sesaat, Luo Feng merasa kulit kepalanya mati rasa, dia bahkan merasa bahwa menara bintang bukan lagi miliknya. Dia benar-benar terjebak dalam kekuatan kekerasan. Setiap kendali Luo Feng tidak dapat mengguncang lintasan menara bintang. Pada saat ini, karena dicekik oleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, permukaan luar seluruh menara bintang langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan pencekikan yang kuat di sini benar-benar membangkitkan kemampuan pertahanan pasif menara bintang. Menara bintang saat ini sangat buruk, dan bahkan ada risiko pecah kapan saja. Luo Feng benar-benar menahan napas. Dia bisa merasakan bahwa suatu saat nanti, dia mungkin akan terkubur di dalamnya selamanya. Morosa juga terlihat gugup. Begitu menara bintang hancur, hidupnya akan tetap di sini selamanya. Saat menara bintang menembus jauh ke dalam mata badai, mata benar-benar berubah menjadi kegelapan. Kekuatan kesadaran ilahi tidak dapat mendeteksinya, dan pemandangan itu tidak dapat dilihat. Luo Feng hanya bisa merasakannya secara diam-diam melalui menara bintang, tidak tahu segalanya tentang dunia luar. Star Tower telah menanggungnya secara diam-diam, dan mereka masih bertahan. Baru 23.521 tahun setelah terbang dengan kecepatan sangat tinggi ini, Luo Feng akhirnya merasa kecepatannya melambat, dan dengan bantuan kekuatan sucinya, dia mulai bisa mengendalikan menara bintang. Kekuatan badai dari dunia luar, jelas telah melemah, dan kecerahannya muncul kembali di depan mata. Bahkan melalui kekuatan kesadaran ilahi, segala sesuatu di luar dapat dengan mudah dideteksi. Pada saat ini, mereka sampai di ruang yang tidak diketahui dan tanpa nama. Kekuatan dunia Morosa sudah dapat digunakan untuk pendeteksian, namun jangkauan pendeteksian Morosa pun sangat terbatas. Jaraknya hanya dapat mendeteksi area sekitar 5.000 tahun cahaya, namun ruang ini sangat luas, jelas lebih dari itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar tempat ini, kekuatan kesadaran Luo Feng juga dapat merasakan bahwa fluktuasi asal-usul emas, kayu, air, api, dan tanah lebih kuat daripada yang ada di dunia luar, bahkan jika dia meningkatkan kecocokannya dengan asal-usul Istana Langit, tidak mudah untuk memahami keduanya. Tapi datang ke sini seperti membiarkan dia pergi ke Sungai Xingxia. Mungkinkah ini dunia rahasia? Luo Feng terkejut, saat kekuatan badai melemah sepenuhnya, Luo Feng mengendalikan menara bintang dan mendarat di dunia ini dengan sempurna. Ini adalah dunia yang sangat aneh. Namun aturan dan asal-usulnya sama, yang berarti tempat ini kemungkinan masih merupakan benua asal, atau paling banyak mungkin sudah memasuki alam rahasia. Setelah menyadari bahwa tidak ada bahaya di dunia luar, Luo Feng dan Morosa keluar dari menara bintang. Di depannya ada gurun terpencil dan puncak gunung. Di sini, penindasan kekuatan kesadaran ilahi sangat kuat, dan kekuatan dunia Morosa hanya seluas beberapa ribu tahun cahaya. Tiba-tiba, Tuan, ada kehidupan di sini.
dan yang terkuat mungkin setara dengan Raja Dewa. Morosa langsung terkejut. Kehidupan setingkat Dewa Raja, Luo Feng juga sama ngerinya. Morosa mengangguk, itu gunung. Dia seharusnya makhluk logam. Aura hidupnya sangat kuat, tidak kalah dengan penjaga galaksi. Dia seharusnya menemukan kita dan mendatangi kita. Apa? Bagaimana kekuatanmu? Ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Luo Feng tidak takut pada Raja Dewa, tapi dia takut akan keberadaan mengerikan lainnya di balik dunia ini. Begitu dia hendak keluar dan menjelajah, dia bertemu monster yang sulit ditemui oleh Raja Dewa lainnya. Satu berada di dasar Gua Yan dan yang lainnya berada di Suanyan kuno. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuannya tentang benua asal hanyalah sesendok air laut. Ia belum pernah mendengar adanya beberapa keberadaan, namun bukan berarti tidak ada sulit bagi dewa biasa untuk bertemu dengan mereka. Kedua pengalaman ini membuat Luo Feng berhati-hati. Ada banyak Raja Dewa di benua asal, tapi tidak ada yang bisa melampaui Raja Dewa. Jelas mustahil. Mengapa saya hanya mendengar tentang Tianxiong dan Yuan? Mungkin hanya keduanya yang terlalu transenden dan kuat, sehingga keberadaan mereka dipuji di seluruh benua. Aura hidupnya relatif kuat, dan kekuatannya belum bisa dinilai untuk saat ini. Dia tidak boleh lemah, tapi dia bisa mengatasinya. Benar saja, setelah beberapa saat, Luo Feng tiba-tiba merasakan aura menakutkan yang masuk dalam jangkauan persepsinya. Aura ini jelas sekuat pengawal galaksi manapun. Sungguh nafas kehidupan yang kuat. Luo Feng juga dapat merasakan bahwa kehidupan ini juga memiliki nafas kehidupan yang kuat, yang juga berarti bahwa dia memiliki tubuh yang besar. Suatu bentuk kehidupan setinggi ratusan tahun cahaya muncul dalam kesadaran Luo Feng. Di dunia yang begitu menakutkan dengan kekuatan penekan yang begitu besar, dan tubuh seperti itu, saya khawatir hanya kehidupan setingkat Raja Dewa yang dapat memilikinya sebuah gunung, tetapi memiliki 4 kaki dan lengan seperti puncak gunung. Secara keseluruhan penampilannya, tidak mungkin membedakan kepala dan badan, karena keduanya telah menyatu menjadi satu. Kematian. Raksasa gunung logam itu meraung. Luo Feng belum pernah mendengar bahasa ini, tapi dia bisa memahami arti kemauan. Kaki raksasa dari gunung logam raksasa turun langsung menuju Luo Feng dan Morosa. Tubuh Luo Feng dan Morosa masih mempertahankan ketinggian lebih dari 10 tahun cahaya, tapi ini kurang dari lutut mereka. Tuan, serahkan padaku. Morosa penuh semangat juang. Sebuah tongkat hitam panjang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, tubuh Morosa langsung membesar, dan dia mengayunkan tongkat itu ke arah raksasa gunung logam. Perubahan mendadak ini membuat raksasa gunung logam itu sedikit bingung. Dia jelas merasakan nafas kehidupan yang lemah, namun ledakan saat ini begitu kuat. Tongkat Morosa langsung mengenai tubuhnya, membuatnya lengah. Di bawah kekuatan yang dahsyat, saat ruang itu hancur, seluruh tubuh raksasa gunung logam segera terlempar. Sangat lemah. Luo Feng tertegun. Namun, dia dengan cepat berubah pikiran, karena setelah tongkat itu jatuh, raksasa gunung logam itu terhuyung dan berdiri lagi. Dia tidak terluka sama sekali, malah dia bergegas menuju Morosa dengan marah. Dia melambai sambil memegangi lengan besarnya menggunakan lengannya sebagai senjata dan meninju Morosa. Dari segi pertarungan fisik saja, dia sebenarnya mampu bolak-balik dengan Morosa. Saat ini, Luo Feng sedikit terkejut. Ini sepenuhnya pertarungan fisik, dan raksasa gunung logam hanya memiliki naluri untuk menggunakan misteri asal-usul emas. Dia hanya menggunakan asal-usul emas sebagai kekuatan kasar untuk bertarung dengan Morosa. Dia tahu sedikit tentang asal-usulnya, tapi dengan kekuatan ini, dia sebenarnya bisa bersaing dengan Morosa, Raja Dewa tertinggi. Melihat Luo Feng, kekuatan tempur Morosa tidak diragukan lagi telah meledak. Morosa jelas menekan raksasa gunung logam itu, tapi tidak peduli bagaimana Morosa menyerang, raksasa gunung logam itu tidak terluka sama sekali. Bahkan jika serangan Morosa sangat kuat, itu tidak dapat melukainya sama sekali. Tuan, pertahanan fisiknya luar biasa, dan sumber kehancuran saya tidak akan banyak merugikannya. Yang dia gunakan bukanlah kekuatan suci, tapi kekuatan kasar dari tubuhnya, kata Morosa dengan kaget. Kekuatan kasar. Luo Feng juga melihat bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan suci di raksasa gunung logam, tetapi dia memiliki sumber kekuatan emas yang sangat kuat. Dia mengandalkan kekuatan kasar dari tubuhnya dan kekuatan penghancur dari sumbernya untuk sepenuhnya bersaing dengan Moro. Keduanya bertarung bersama, dan harta kelahiran Morosana, yang memiliki niat untuk dihancurkan tanpa akhir,
jatuh di atasnya, tapi tidak rusak sama sekali. Hal ini mengejutkan Luo Feng. Tapi bukan ini yang paling mengejutkan Luo Feng. Raksasa gunung logam yang ditindas oleh Morosa tiba-tiba mulai berubah. Lengannya berubah menjadi dua senjata, dan satu lengan menjadi parang, dan satu lagi berubah menjadi senjata penusuk. Terlebih lagi, serangannya juga menjadi lebih kuat secara signifikan. Meski masih belum banyak kegunaan misteriusnya, Jinrui yang merupakan sumber kekuatan emas sepertinya mampu menembus dan menghancurkan segalanya. Retakan muncul di ruang angkasa. Meskipun dia benar-benar ditekan oleh Morosa, dia tidak takut disakiti sama sekali, dia hanyalah seorang pria pemberani dan sembrono. Keunggulan Morosa sama sekali tak mampu diubah menjadi kemenangan. Apa yang Luo Feng yakini adalah bahwa raksasa gunung logam ini tidak terlalu kuat. Alasan utamanya adalah pertahanannya terlalu luar biasa dan sangat tahan lama. Namun, yang dia temui hari ini adalah Luo Feng dipukuli sampai mati, dia akan menekannya dan bertarung lagi. Semua ini selalu ada peluang. Morosa, serahkan padaku. Luo Feng segera mengendalikan menara bintang. Raksasa gunung logam memandangi menara bintang yang besar dan ingin menekannya. Ada ekspresi jijik di matanya. Dia mengangkat parang di tangannya dan menebas menara bintang dengan keras. Namun, dia dibutakan selanjutnya saat ini, dengan serangan pedangnya, menara bintang tidak dapat diguncang sama sekali. Pada saat ini, menara bintang secara langsung mengungkapkan kekuatan penekan dan melahapnya yang kuat. Kekuatan yang kuat bekerja pada raksasa gunung logam besar yang berjarak ratusan tahun. Cahaya kekuatannya begitu kuat sehingga raksasa gunung logam itu langsung tidak bisa bergerak. Cuma bercanda, ini adalah menara bintang yang digerakkan oleh lebih dari 100 tingkat kekuatan ilahi Luo Feng. Makhluk tertinggi dari Raja Dewa mungkin bisa menolaknya, tetapi raksasa gunung logam di depannya, bahkan jika dia sangat kuat, tidak bisa berbuat apa-apa. Mengaum. Dia mengaum satu demi satu, tetapi tubuhnya terus menyusut dan langsung dibawa ke menara bintang. Sangat lemah. Luo Feng menghela nafas. Menghadapi menara bintang, sekuat apapun pertahanannya, tetap harus ditekan. Tuan, menara bintang terlalu kuat. Morosa mengerutkan bibirnya. Luo Feng mengangguk, tapi ini juga karena pengaktifan 100 kali lipat kekuatan sucinya. Jika itu adalah kekuatan suci alam suci miliknya, itu akan cukup untuk menekan Raja Dewa biasa, tapi dia mungkin masih kekurangan daya tembak untuk menghadapi Raja Dewa seperti itu, yang kuat. Berubahlah dulu di suatu tempat. Gerakan barusan mungkin menarik makhluk lain. Luo Feng menjadi berhati-hati karena dua pengalaman sebelumnya. Menara bintang berubah menjadi setitik debu kecil dan dengan cepat meninggalkan tempat itu di bawah naungan kekuatan Morosa. Ketika dia pertama kali tiba di dunia aneh ini, Luo Feng tidak mengetahui arah spesifiknya, jadi dia terbang ke arah yang tetap. Pada saat yang sama, dia membawa Morosa ke ruang tertutup kota, bahkan yang kuat raksasa gunung logam juga sama sekali tidak bisa bergerak. Namun, yang mengejutkan Luo Feng adalah setelah penyelidikan sederhana, dia menemukan bahwa kehidupan logam besar ini hanya memiliki kesadaran dan tidak memiliki jiwa. Kebaruan dari benua asal sekali lagi menyegarkan pemahaman Luo Feng. Tidak masuk akal memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat Raja Dewa tanpa jiwa, dan juga memiliki kecerdasan spiritual yang kuat. Misalnya, iblis cair di gua yang tidak memiliki jiwa, tetapi kecerdasan spiritualnya sangat rendah, tapi ini raksasa gunung logam memiliki kecerdasan spiritual yang sangat rendah. Namun kecerdasan mereka sangat tinggi, sama seperti makhluk hidup biasa. Raksasa gunung logam di depannya melihat Luo Feng dan Morosa dengan mata melotot, jelas marah. Orang luar sialan, lepaskan aku. Raung raksasa gunung logam. Meskipun kata-katanya berbeda, Luo Feng dapat merasakan keinginannya dan memahami maknanya. Namun, upaya Luo Feng untuk memperoleh informasi tentang dunia ini dengan mengendalikan kehidupan tanpa jiwa jelas tidak mungkin dilakukan. Orang luar, tahukah kamu bahwa kita adalah orang luar? Luo Feng bertanya dengan berpura-pura tenang. Makhluk yang hanya memiliki kesadaran mungkin tidak terlalu pintar, jadi mereka mungkin bisa mengungkapkan beberapa kata. Pada dasarnya aku mengenal semua orang di wilayah ini, tapi aku belum pernah melihatmu. Kamu pada dasarnya adalah orang luar. Selain itu, aura dalam dirimu berbeda dari kami. Apa jadinya kamu jika kamu bukan orang luar, jalan? Oh, Luo Feng tersenyum tipis, sepertinya kamu belum pernah ke tempat lain. Dunia ini begitu besar dan kamu bahkan belum keluar. Kami bukan orang luar.
Raksasa gunung logam tertegun dan berkata dengan bingung, "Kalau begitu, Anda berasal dari istana ilahi." Kuil, Luo Feng berpikir, "Pantas saja kamu begitu kuat. Ternyata kamu dari kuil. Kupikir kuil itu hancur. Aku sudah lama tidak bertemu siapapun dari kuil. Biarkan aku pergi secepatnya. Aku akan membawamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan." Raksasa gunung logam berkata sembarangan. "Apa yang kita inginkan?" Luo Feng diam-diam terkejut. Dia melihat si bodoh logam besar di depannya dan merasa bahwa dia tidak berbohong pada dirinya sendiri. "Apa kuil itu? Dengan menara bintang di sini, mudah untuk menekannya. Dia tidak bisa menipuku," kata Luo Feng diam-diam, menghentikan menara bintang, dan pada saat yang sama berkomunikasi sebentar dengan Morosa. Luo Feng segera melepaskan raksasa gunung logam itu. Yang mengejutkan Luo Feng, raksasa gunung logam itu benar-benar tidak menipunya. Sebaliknya, dia membawa dirinya ke pegunungan yang sangat luas. Dikelilingi oleh pegunungan, itu membentuk sebuah lubang besar yang tercipta lubang, banyak logam hitam terbentuk. Luo Feng tidak dapat menyebutkan nama logam-logam ini, tetapi setelah membiarkan Morosa mengujinya sebentar, kekerasan dan berat logam-logam ini benar-benar mencapai berlebihan. Sepotong kecil logam mungkin lebih berat dari 100.000 bintang. Mengenai kekerasannya, Morosa bahkan mencoba menggunakan dunia di dalam tubuhnya untuk memurnikannya. Kesulitan untuk memurnikannya 100 kali 1000 kali lebih sulit daripada senjata tingkat Raja Dewa. Jelas sekali, logam hitam di dalamnya pastilah logam yang sangat keras, cukup untuk digunakan untuk memurnikan harta karun tingkat Raja Dewa atau bahkan lebih tinggi. Jumlahnya di sini sangat besar sehingga Luo Feng diam-diam tidak bisa berkata-kata. Lubang ini berdiameter 30 tahun cahaya, dan logam hitam yang disimpan di sini telah mencapai tingkat yang sangat besar. Jika logam ini digunakan untuk memurnikan harta karun, sejumlah besar harta karun dapat dimurnikan. Tentu saja, Luo Feng tidak perlu menggunakannya untuk memurnikan harta karun tersebut. Memberikannya kepada Morosa untuk ditelan tidak hanya akan memperkuat pertahanan Morosa, tetapi jika logam ini digunakan untuk membiakkan sekelompok monster alam, maka pertahanan fisik alam tersebut akan meningkat, binatang buas akan menjadi sejauh mana hal itu dilebih-lebihkan. Memikirkan hal ini, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Logam-logam yang begitu gelap bahkan bisa menelan cahaya ini memang dianggap sebagai harta berharga. "Morosa, aku akan memberimu hadiah sisanya." Luo Feng menggunakan menara bintang untuk mengumpulkan sekitar sepertiga dari jumlah tersebut. "Saya khawatir tidak diperlukan lebih dari 10 periode reinkarnasi untuk menyerapnya, dan tidak mungkin untuk mencernanya." Morosa melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi terkejut di matanya. Ia mampu melahap semua zat yang ada di dunia. Tentu saja yang paling enak adalah sumbernya. Adapun bongkahan logam ini, meski sulit dicerna, namun tetap menjadi obat kuat, terutama dalam memperkuat pertahanan diri, yang berperan sebagai obat kuat, peran penting. Mencairnya zat-zat ini, di satu sisi, dapat membentuk zat esensi di dalam alam, yang dapat digunakan untuk memperkuat tubuh sendiri, dan juga dapat digunakan untuk membiakkan pejuang binatang alam, yang juga sangat bermanfaat, menggunakan. Dia membuka mulut besarnya dan menelannya sepanjang hari, akhirnya menelan semua black metal di lubang besar ini. Raksasa gunung logam melihatnya, tertegun. Dia kadang-kadang diam-diam menelan beberapa bongkahan logam ini, yang membuat kekuatannya perlahan bertambah. Saat ini, jumlah di sini sebenarnya ditelan oleh satu orang terkejut. Luo Feng memandang orang bodoh besar di depannya dan tidak berniat melepaskannya. Dengan kekuatan fisik orang ini, dia mungkin penuh dengan harta karun, terutama karena dia bisa menggunakan kekuatan asal muasal emas, yang ada di tangan Luo Feng. Pendapatnya sangat berlebihan, mungkin ada semacam rahasia di tubuh pria besar ini. Luo Feng memanggil menara bintang lagi, yang membuat raksasa gunung logam itu marah, tetapi dia bahkan tidak memiliki perlawanan sedikit pun dan langsung kembali ke ruang tertutup. "Sial, aku akan memakanmu, aku akan memakanmu. Lain kali, aku pasti akan memakannya." Raksasa gunung logam terus mengaum, dan dia menyesalinya di dalam hatinya. Tapi Luo Feng mengabaikannya sama sekali, dan malah mengarahkan pandangannya lebih jauh ke dunia. Mungkin di suatu tempat di dunia ini, akan ada segalanya tentang kuil. Karena kuil sudah lama tidak muncul, kemungkinan besar dia telah dihancurkan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Luo Feng terus bergerak ke arah semula dengan keraguan. Menara bintang bergerak maju dengan cepat,
dan Morosa terus mendeteksi kekuatan dunia. Itu seperti radar menara bintang. Jika ada krisis, dia bisa memprediksinya terlebih dahulu. Akhirnya, setelah 2 bulan terbang dengan kecepatan 10.000 kali kecepatan cahaya, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Wilayah terluas kota ini berdiameter sekitar 20 tahun cahaya, dan bagian terkecilnya berdiameter 10 tahun cahaya. Sebenarnya lebih besar dari ibu kota Kekaisaran Sesan sebenarnya adalah alam suci. Di dalam seluruh kota, tanah suci adalah ada 20 alam, tetapi tidak ada satupun Raja Dewa yang ada. Yang terkuat di antara mereka, menurut induksi Morosa, hanya sekitar 9 sumber. Tuan, bentuk kehidupan terkuat di kota hanyalah alam suci 9 sumber, tanpa ancaman apapun. Jangkauan kekuatan dunia Morosa relatif besar, dan saat ini, kekuatan suci Luo Feng tidak dapat mendeteksinya. Jiu Yuan, dia seharusnya mengetahui rahasia tentang kuil itu. Sangat mudah untuk mencari jiwa dari alam suci 9 asal. Setelah terbang selama 1 hari lagi, menara bintang dengan mudah tiba di kota besar ini. Hanya untuk pertahanan alam suci, mereka tidak menemukan jejak menara bintang sama sekali di salah satu rumah besar. Ini adalah kediaman orang suci yang paling berkuasa. Luo Feng belum pernah melihat kehidupan ras ini. Di depannya ada ras alien yang aneh. Kepalanya berbentuk persegi, dengan 2 mata di keempat sisinya, namun hanya 2 yang memiliki telinga, hidung, dan mulut cukup aneh. Saat ini, matanya kusam, sama sekali tidak menyadari 2 orang yang muncul di depannya. Hah? Luo Feng sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia mengendalikan orang suci asing ini untuk mengambil cincin dunianya. Urutan Istana Ilahi. Luo Feng dengan mudah mengidentifikasi cincin dunia dari alam suci alien sebagai pemiliknya, dan pada saat yang sama mengeluarkan sebuah token emas dengan teks kuno di atasnya, yang menurut maknanya berarti, emas. Ayo pergi. Kali ini, Luo Feng langsung menggunakan cermin Haotian untuk membungkus Morosa dan berteleportasi. Melalui pencarian jiwa di tanah suci asing ini, Luo Feng sudah memiliki pemahaman dasar tentang dunia. Orang yang paling berkuasa di dunia adalah Raja Dewa, dan Luo Feng tidak takut mengungkap keberadaannya. Dunia ini adalah alam rahasia, dan ini adalah alam rahasia yang sangat kuno, karena sejarah yang ada di sini tidak diketahui berapa lamanya. Bahkan di dalam alam rahasia ini, tidak ada catatan yang jelas. Tempat ini disebut alam dewa. Sejak kelahirannya, telah ada 1 dewa dan 5 dewa. Kelima dewa ini telah menciptakan 5 kuil di bawah kepemimpinan dewa. Ini bisa dianggap sebagai kekuatan yang tidak lemah. 5 istana dewa berhubungan dengan 5 istana dewa yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, dan 5 istana dewa juga berhubungan dengan mereka. Dewa surga bernama Dijun memiliki 5 dewa, dewa emas, Liao Shu, dewa kayu, Gonggong, dewa air, Surong, dewa api, dan Houtu, dewa bumi. Ini mengejutkan, karena hal ini konsisten dengan legenda pegunungan dan lautan yang legendaris, yang dibawa ke bumi oleh para pelancong gunung. Artinya sejarah era surgawi di sini sebenarnya berasal dari sini. Dahulu kala, alam dewa terhubung dengan dunia luar. Para dewa, 5 dewa, dan lainnya yang telah mencapai tingkat dewa dapat masuk dan keluar dari dunia luar sesuka hati dewa dan alam dewa bersama mereka. Kelahiran dewa lain memicu perang di dunia luar. Selama perang, semua klon dewa, 5 dewa, dan dewa lain di dunia dewa dianggap menghilang. Para dewa, 5 dewa, dan dewa lainnya semuanya telah binasa di dunia luar. Untuk melindungi alam dewa, dewa surga dan 5 dewa sepenuhnya menghancurkan hubungan antara alam dewa dan dunia luar, sehingga memutuskan hubungan antara alam dewa dan dunia luar. Tanpa para dewa, 5 dewa, dan dewa lainnya juga binasa dalam pertempuran ini, dunia para dewa telah sepenuhnya jatuh ke dalam perselisihan sipil. Perselisihan sumber daya antara sekte dan ras telah muncul satu demi satu separatisme, tetapi tanpa bimbingan para dewa dan roh, budidaya di dunia para dewa menjadi lebih sulit. Bahkan jika mereka dapat memasuki kuil dengan bantuan perintah kuil dan mendapatkan warisan dan harta yang relevan, kemungkinan orang kuat yang dilahirkan kembali sangatlah kecil. Bahkan setelah jangka waktu yang lama, hanya 5 dewa baru, Raja Dewa, yang lahir di dunia para dewa saat ini. Kelima Raja Dewa ini semuanya adalah dewa yang telah diakui oleh kuil dan menerima warisan lengkap sebelum akhirnya menjadi sukses. Selain kelima dewa ini, tidak ada dewa lain di seluruh dunia dewa.
Luo Feng dapat memperkirakan melalui integrasi memori ras alien ini bahwa kelima Raja Dewa ini belum mencapai tingkat teratas. Mereka hanya lebih kuat dari Raja Dewa biasa, tetapi di mata Luo Feng, mereka tetaplah Raja Dewa biasa. Karena mereka adalah Raja Dewa biasa, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka, jadi mereka bahkan tidak terlalu tabu saat bepergian. Tentu saja, Luo Feng lebih memikirkan bagaimana cara keluar dari dunia para dewa ini. Namun, sejak jatuhnya Dewa Langit dan 5 dewa lainnya, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan tempat ini. Luo Feng mengetahui tentang pertempuran besar selama periode Kaisar Jun melalui catatan benua asal. Jumlah reinkarnasi yang lalu sudah tidak diketahui jumlahnya, tetapi sampai hari ini, tidak ada seorang pun di seluruh alam dewa yang meninggalkan tempat ini bahwa jika Luo Feng ingin keluar dari sini, peluangnya sangat kecil, dan bahkan bisa dikatakan mustahil. Dunia para dewa ini adalah penjara dunia. Menyadari hal ini, hati Luo Feng tiba-tiba tenggelam. Apakah dia benar-benar akan terjebak di sini selamanya? 5 agama dewa sama dengan 5 istana dewa. Mungkin mereka mengetahui rahasia masuk dan keluar. Jika mereka tidak tahu jalan keluarnya, saya khawatir mereka akan terjebak di sini selamanya. Luo Feng berpikir dalam hati berat. 5 istana dewa di alam dewa surgawi terletak di puncak gunung dewa surgawi, puncak tertinggi di alam dewa surgawi. Puncak gunung ini berdiri di langit dan merupakan pilar antara langit dan bumi. Saat ini, 5 dewa baru di alam dewa juga telah mendirikan sebuah sekte. Mereka masing-masing mengambil 5 kuil sebagai rumah leluhur mereka dan mendirikan 5 agama ketuhanan di puncak dewa. 5 agama ketuhanan adalah kekuatan terkuat di alam dewa, dan mereka mengetahui lebih banyak daripada alam suci lainnya. Perjalanan Luo Feng secara alami menuju ke 5 sekte agama besar ini. Setelah mengetahui lokasinya, Luo Feng menggunakan Bright Sky Mirror untuk berteleportasi ke area 100 tahun cahaya di depan Gunung Tianshan di alam dewa. Ini memang puncak gunung tinggi yang menjulang tinggi di atas langit. Diameter kaki gunung melebihi 200 tahun cahaya. Dalam jangkauan kesadaran spiritual Luo Feng, ketinggian puncak gunung ini tidak dapat dideteksi sama sekali. Pada saat yang sama, di sekitar Gunung Tianshan, selain fluktuasi misterius yang kuat dari asal-usul 5 elemen, ruang di sini sebenarnya diblokir setiap saat. Jika Anda ingin mendekati kuil Gunung Tianshan melalui teleportasi, tidak ada itu mungkin. Sumber kekuatan yang menghalangi ruang di sini adalah puncak Gunung Tianshan yang tak berujung. Menurut tebakan Luo Feng, kemungkinan besar ini berasal dari 5 istana suci di puncak gunung. Karena blokade ruang, bahkan jika Anda beralih ke Menara Bintang untuk bergegas di jalan, itu tidak akan memakan banyak waktu. Menara Bintang berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang dengan cepat menuju puncak Gunung Tianshan. Luo Feng tidak menyembunyikan dirinya sama sekali. Fluktuasi yang kuat menyebar, cukup untuk diperhatikan oleh 5 Raja Dewa dari 5 agama dewa. Seperti yang diharapkan Luo Feng, dalam sekejap, 5 kesadaran spiritual yang kuat menyapu Gunung Tianshan dan dengan cepat mengunci Menara Bintang. Siapa kamu? Jika kamu berani masuk tanpa izin ke Gunung Suci, kamu mencari kematian. Pada saat yang sama, kekuatan dunia Morosa memeriksa dan menemukan bahwa 5 Raja Dewa alien dengan bentuk berbeda datang untuk menghentikannya secara langsung. Tuan, mereka ada di sini. Tampaknya mereka tidak lemah. Mereka jauh lebih kuat dari yang dikatakan Raja Iblis Kayen. Namun, dari nada santai Morosa, Luo Feng juga tahu bahwa ini tidak sulit untuk dihadapi. Sekarang, bahkan jika dia tidak bergantung pada Menara Bintang, dia bisa menghadapinya dengan mengandalkan pertarungan jarak dekat. Serangan akan cukup untuk membunuh seseorang pada level ini. Setelah Menara Bintang digunakan, 10 atau 20 mungkin tidak cukup. Segera, Luo Feng akhirnya merasakan 5 aura berbeda ini. Ini sepenuhnya sesuai dengan 5 asal mula logam, kayu, air, api, dan tanah. Kelima Raja Dewa ini semuanya memiliki aura yang berbeda, sesuai dengan 5 kekuatan asal. Kedua belah pihak maju dengan kecepatan tinggi, dan jaraknya semakin dekat. Di depannya, 5 Raja Dewa alien dengan bentuk berbeda benar-benar menghalangi jalan Luo Feng. Kelima Raja Dewa memiliki penampilan yang sangat berbeda. Ada tanda serupa di antara alis mereka, karakter emas kuno, jin, dedaunan hijau, tetesan air biru, api merah, pola berbentuk gunung berwarna coklat, dan aura dekat dengan kekuatan asli dalam tubuh mereka disalurkan dari tanda ini. Dipengaruhi oleh tanda di antara alis ini,
kelima Raja Dewa ini juga menunjukkan aura yang berbeda. Seorang Raja Dewa dengan tanda emas, Luo Feng merasa seperti pedang tajam, atau tombak yang hendak menembus langit. Raja Dewa dengan dedaunan hijau, seluruh tubuhnya penuh vitalitas. Raja Luo Feng menyadari rasa keterikatan. Sedangkan untuk tanda api, dia tampak seperti alien yang menyala-nyala, dengan api yang membakar seluruh tubuhnya. Sedangkan untuk alien dengan tanda Tusan, dia memiliki perasaan yang berat. Luo Feng melihat formasi 5 Raja Dewa tanpa rasa takut, sebaliknya, dia memimpin Morosa keluar dari menara bintang dan menyimpannya. Alien, 5 Raja Dewa memandang Luo Feng. Bukannya ketakutan, wajah mereka bersinar seperti orang asing. Sudah berapa lama, sejak kematian para dewa, tidak ada alien yang datang ke dunia para dewa kita. Apakah kemunculannya berarti kita masih terhubung dengan dunia luar dan kita akan memiliki kesempatan untuk keluar masuk masa depan? Pria yang seluruh tubuhnya terbakar api. Nyala api di mata Raja Dewa menyala, dan sepertinya ada kejutan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Ya, dia bisa masuk, lalu kita bisa keluar. Pada saat ini, kelima Raja Dewa ini tidak peduli apakah Luo Feng dan Morosa adalah musuh atau teman. Di alam dewa, mereka telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi alam dan kekuatan mereka telah lama mengalami stagnasi. Yang mereka inginkan adalah dapat menghubungi dunia luar, menerima lebih banyak peluang, dan ingin membuat terobosan, tetapi tetap hidup di alam dewa. Di dalam, mereka semua tak terkalahkan, tanpa tekanan apapun, tidak mampu membuat kemajuan lebih lanjut. Kini, kedatangan Luo Feng dan Morosa menyadarkan mereka bahwa dunia para dewa masih terhubung dengan dunia luar, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk keluar. Bisa masuk berarti bisa keluar. Meskipun bahasanya berbeda, Luo Feng dapat merasakan arti dari perkataan kelima Raja Dewa ini, namun kata-kata di dalamnya membuat wajah Luo Feng tiba-tiba menjadi gelap keluar dari sini, dan mereka telah terjebak dalam reinkarnasi tanpa akhir, di mana tidak ada kehidupan luar yang masuk. Tentu saja, belum ada yang bisa masuk, karena jika Anda masuk melalui mata badai mata spiral kuno, kecuali harta karun misterius seperti menara bintang, harta karun lainnya tidak dapat menahan kekuatan pencekikan yang begitu kuat. Harta karun aslinya ada di mata badai, harus dimusnahkan, apalagi Raja Dewa. Maksudmu, kamu belum pernah pergi dari sini. Luo Feng tidak peduli dengan kelima Raja Dewa ini, tapi dia ingin memastikan masalah ini. Tidak peduli apakah ada sesuatu di dunia ini yang menariknya atau tidak, Luo Feng lebih memikirkan bagaimana cara pergi dari sini. Jika dia benar-benar tidak bisa pergi, dia dapat memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dan terlahir kembali melalui sungai keabadian, tapi itu juga berarti segala sesuatu tentang dirinya hilang. Itu akan kehilangan maknanya. Tanpa menara bintang, tanpa semua ini, Luo Feng hanyalah alam suci yang lebih kuat. Kami belum pernah pergi, tapi kedatanganmu berarti kami akan segera bisa pergi. Kamu harus tahu bagaimana cara pergi dan memberitahu kami agar kami tidak perlu membunuhmu. Raja Dewa dengan pola emas di antara alisnya memandang Luo Feng, jelas dia salah membaca ekspresi Luo Feng, dan dia merasa Luo Feng hanya takut pada mereka. Sialan, Luo Feng tampak jelek. Dari ekspresi kelima Raja Dewa ini, Luo Feng tahu bahwa mereka tidak berbohong, yang juga berarti mereka mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Kali ini jatuh di sini tidak ada bedanya dengan jatuh. Kelima Raja Dewa ini memandang Luo Feng dengan sedikit keraguan. Perubahan ekspresi Luo Feng tampak sedikit membingungkan mereka. Mungkinkah dia tidak mau memberitahu mereka cara pergi? Memikirkan hal ini, kelima Raja Dewa ini segera mendesak ke arah Luo Feng dengan momentum yang lebih kuat. Kamu tidak mau memberitahu kami akan tahu jawabannya, kecuali kamu memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Raja Dewa Api dari Tanda Api berkata dengan wajah marah, semuanya, ayo kita lakukan, tekan mereka bersama-sama, 5 melawan 2 orang, mereka bukan lawan kita. Saat dia berbicara, dalam sekejap, area sekitar 100 tahun cahaya langsung terjun ke dalam hamparan kembang api yang tak ada habisnya. 4 Raja Dewa lainnya dengan asal-usul kekuatan berbeda juga melepaskan wilayah kekuasaan mereka sendiri pada saat ini seperti Raja Dewa Api. Namun, meski begitu, kekuatan penekan mereka masing-masing lebih kuat dari Raja Iblis Kayen, dan karena berkah dari kekuatan aslinya, kekuatan Raja Dewa ini bahkan lebih kuat dari apa yang mereka rasakan. Raja Dewa biasa hanya dapat memahami misteri asal-usul,
dan dengan bantuan kekuatan misteri asal-usul, mereka menggunakan semacam kekuatan ilusi. Namun kekuatan asal-muasal merepresentasikan kekuatan asal-usul yang sebenarnya. Ini bukanlah penggunaan misteri, melainkan melibatkan penggunaan asal-muasal yang sebenarnya, yang tingkatannya lebih tinggi dari misteri. Kekuatan yang digunakan oleh 5 Raja Dewa di depan mereka jelas diberkati oleh jejak kekuatan aslinya. Oleh karena itu, kekuatan mereka lebih kuat dari yang terlihat. Tentu saja, mereka lebih kuat dari 3 misteri asal-usul. Mereka mungkin lebih kuat secara individu daripada Luo Feng tanpa menggunakan menara bintang dan akan menyerang. Tapi ada Morosa di sini. Saat Raja Dewa dengan tanda api di alisnya mendekat, mata Morosa tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap Raja Dewa dengan api di sekujur tubuhnya, dan ada sedikit rasa jijik di matanya yang dingin. Pengadilan kematian. Pada saat ini, Luo Feng jelas sedang tidak mood, jadi Morosa tidak menunggu perintah Luo Feng. Api iblis penghancur di tubuhnya meletus ke langit bisa membuat orang terjerumus ke dalamnya. Kelima dewa ini para raja semuanya menatap mata Morosa satu persatu, namun pada saat ini, mereka merasa seluruh jiwa mereka telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang tak berujung, dan keputusasaan ini langsung tergambar dalam diri mereka, wajahnya, di pupilnya. Mereka belum mulai mengambil tindakan, namun semuanya menunjukkan ekspresi perjuangan melawan rasa sakit dan ketakutan. Dalam sekejap, kelima Raja Dewa jatuh ke dalam ilusi yang menakutkan. Kehendak ekstrim dari Raja Dewa, ditambah dengan fakta bahwa klan binatang dunia sangat pandai dalam ilusi. Bagaimanapun, kelima Raja Dewa dari Sekte Dewa ini bukanlah pendiri dari 5 istana dewa. Selain itu, seluruh dewa surgawi tidak ada tempat di dunia di mana Anda dapat melatih keinginan Anda. Kehendak 5 Raja Dewa ini, bahkan dengan pertumbuhan kumulatif selama bertahun-tahun, hanyalah kehendak puncak Raja Dewa, jauh lebih buruk dari batas Dewa Raja Morosa. Wajar jika tiba-tiba jatuh ke dalam ilusi jiwa Morosa. Biarkan mereka bangun. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Morosa menarik ilusinya, dan 5 Raja Dewa memandang Morosa dengan wajah ketakutan. Mereka tahu dengan jelas apa yang baru saja mereka temui, dan ini bukanlah pelarian mereka dari ilusi, tetapi orang lain yang mengambil inisiatif untuk menghilangkan ilusi tersebut yang memungkinkan mereka untuk dibebaskan. Manusia berpakaian hitam di depan mereka sudah membuat mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Yang lebih menakutkan lagi adalah pria berambut pendek berbaju besi perak di sebelahnya tampaknya lebih unggul dari pria berbaju hitam. Apakah ini berarti pria berbaju besi perak ini adalah eksistensi yang lebih menakutkan? Memikirkan hal ini, kelima Raja Dewa menarik napas. Namun mereka tidak berani melarikan diri sama sekali, karena mereka masih hidup hanya karena pihak lain tidak membunuh mereka. Jika mereka benar-benar ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah lama mati. Terima kasih Tuhan karena telah menyelamatkan hidupku. Memikirkan hal ini, kelima Raja Dewa berbicara satu demi satu. Dalam kognisi mereka, mereka sudah menjadi kekuatan tertinggi di dunia para dewa, dan kekuatan yang menghancurkan mereka jelas merupakan kekuatan legendaris dari dunia para dewa. Para dewa. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda benar-benar tidak tahu cara keluar dari sini? Luo Feng melirik kelima Raja Dewa. Kelima Raja Dewa saling memandang, mungkinkah ini salah? Jika mereka bisa keluar, mereka tidak akan tinggal di tempat ini selamanya. Kembali ke para dewa, kami telah berada di sini selama bertahun-tahun dan telah mempelajari banyak rahasia tentang masa lalu. Namun, sejak jalur antara para dewa dan dunia luar dihancurkan pada zaman kuno, kami belum pernah mendengar ada orang lain yang keluar. Jika kita bisa keluar, kita pasti sudah keluar sejak lama. Raja Dewa dengan tanda tanah di alisnya berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jika kami tidak melihat para dewa datang dari dunia luar, kami tidak akan mengetahui bahwa dunia para dewa memiliki saluran untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kami pikir Anda tahu jalan masuk dan keluar. Dewa dengan tanda api itu keras, tapi dia mencoba yang terbaik saat ini. Jagalah suaramu pelan-pelan dan jangan berani bersikap tidak sopan. Wajah Luo Feng berubah sedikit jelek. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, sekarang dia mendengar 5 Raja Dewa mengatakannya secara langsung, dia merasa sangat tidak nyaman. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang seluruh alam dewa, dan mengapa kamu menyimpulkan bahwa tidak ada jalan keluar? Luo Feng bertanya lagi. Ini. Untuk sesaat, kelima Raja Dewa saling memandang, tampak malu. Kamu tidak sepenuhnya memahami dunia para dewa. Mengapa kamu menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar?
Kali ini, mata Luo Feng tampak memiliki secercah cahaya. Dari mata kelima Raja Dewa ini, terlihat jelas bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami dunia ini. Karena ada sesuatu yang tidak diketahui di alam dewa, itu berarti mungkin ada jalan keluarnya. Kembali ke Dewa Surga, kecuali 5 istana dewa dan puncak gunung Dewa Surgawi di atas kuil, kami telah mengunjungi yang lainnya. Kuil adalah area terlarang di alam Dewa Surgawi. Anda tidak dapat memasukinya tanpa kalaupun ada Shrine Order, kami hanya bisa menjangkau beberapa area, dan kami tidak bisa menginjakan kaki di area inti sebenarnya dari kuil tersebut para dewa, tapi kita bahkan tidak bisa melangkah ke dalamnya. Dewa Raja Lian, yang memiliki segel emas, menjawab dengan rendah hati. Itu benar, Luo Feng menyesalkan bahwa kelima Raja Dewa ini hanyalah 5 sampah. Mereka sama sekali tidak dapat mencapai inti sebenarnya dari alam dewa. Mereka merasa bahwa dunia ini tidak dapat menjangkau dunia luar. Rahasia untuk meninggalkan dunia ini mungkin adalah 5 istana dewa, atau dunia di puncak gunung Tianshan di atas istana dewa. Sejauh yang saya tahu, jalur alam dewa di masa lalu tidak ada di gunung dewa. Raja dewa lainnya juga mengangguk. Justru karena jalur dunia masa lalu tidak berada di gunung Tianshan, mereka merasa tidak ada harapan untuk pergi ke dunia luar. Saya ingin memasuki istana dewa. Bagaimana saya bisa memasuki istana dewa? Bagaimana saya bisa mendaki ke puncak gunung Tianshan? Luo Feng mengabaikan Raja Dewa ini dan matanya tajam. Gunung Tianshan adalah tempat yang sangat penting, dan itu adalah sarang lama Kaisar Jun. Ada kemungkinan besar bahwa ada jalan menuju dunia luar. Kelima Raja Dewa saling memandang lagi. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan mereka, jadi mereka hanya bisa menjelaskan dengan patuh. Hui Tiansen, cara memasuki kuil juga sederhana. Kamu hanya perlu perintah kuil untuk masuk. Namun, waktu untuk setiap entry terbatas. Kamu hanya bisa tinggal di sana maksimal 36 triliun zaman. Di luar ini waktu, kuil akan dihancurkan. Otomatis akan diasingkan secara paksa. Adapun cara mencapai puncak gunung Tianshan, kami tidak tahu, tetapi tidak mungkin untuk naik dari luar. Anda akan diserang. Mungkin di sana adalah cara lain di dalam 5 kuil. Raja Dewa dengan tanda tetesan air biru. Kata Lian Hui. Ya Tuhan, aku memiliki ordo istana dewa air di sini. Setelah Raja Dewa dengan tanda tetesan air hijau berkata, tanda berbentuk tetesan air muncul di tangannya lagi, dan pada saat yang sama, dia menerbangkannya ke Luo Feng. Pesonanya sama dengan token istana dewa emas yang diperoleh Luo Feng. 4 Raja Dewa lainnya saling memandang dengan ketidakberdayaan di mata mereka. Jelas bahwa mereka tidak memiliki tatanan istana di tangan mereka. Kembali ke para dewa, hanya ada satu salinan perintah kuil untuk setiap kuil. Saya tidak memiliki perintah kuil saat ini, tetapi saya dapat merasakan keberadaannya, dan saya dapat mengirimkannya kepada Anda, Dewa Surga, cepat. Tanda kayu cara Raja Ilahi. Hui Tiansen, tatanan istana ilahi dari istana Dewa Api ada di istana Dewa Api sekarang, dan ada seorang lelaki kecil di dalamnya. Aku tidak melakukan apa-apa untuk saat ini, kata Raja Dewa Tanda Api tanpa daya. Perintah istana ilahi dari istana Dewa Bumi juga berada di luar, tetapi perintah istana ilahi dari istana Dewa Emas, Raja Dewa dengan segel emas, memandang ke arah Luo Feng. Karena kamu masih tulus, aku tidak perlu membunuhmu, tetapi selama aku masih di alam dewa, kamu harus mendengarkan aku. Jika kamu masih ingin keluar, kamu harus mendengarkan aku setelahnya, kamu keluar. Jika kamu berani jika kamu memiliki niat yang berbeda, dia dapat menghapusmu dari dunia ini sesuka hati. Luo Feng menunjuk ke arah Morosa. Kalimat yang tampaknya acak ini mengejutkan hati kelima Raja Dewa. Mereka bisa merasakan penindasan misterius dari persepsi jiwa manusia lapis baja perak di depan mereka dari dunia ini dalam sekejap. Kelima Raja Dewa melihat sekeliling dan berkomunikasi dengan tenang secara pribadi. Ketika mereka akhirnya melihat Luo Feng, ada sedikit fanatisme dan tekad di mata mereka. Ya Tuhan, jika Tuhan pergi, tolong bawa aku bersamamu. Kami bersedia mengikuti Tuhan sampai mati. Yang berbicara adalah Raja Dewa Alien Api dengan tanda api. Jelas kekuatan Morosa telah sepenuhnya menaklukkannya, dan fakta bahwa Morosa hanyalah seorang bawahan membuat mereka menyadari bahwa manusia lapis baja perak di depan mereka pasti mengandung semacam kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan yang kuat ini masih membuat seseorang sekuat Morosa bersedia mengikutinya. Kami bersedia mengikuti para dewa sampai mati.
4 Raja Dewa lainnya juga berbicara satu demi satu. Di mata mereka, Luo Feng di depan mereka benar-benar pecundang. Di alam Dewa Surgawi, meskipun tidak satu pun dari mereka berlima dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain, mereka berlima adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam Dewa Surgawi. Mereka terbiasa duduk di posisi tinggi di alam Dewa Surgawi, tapi mereka semua bosan. Yang lebih mereka rindukan adalah bisa pergi ke dunia luar dan melihat dunia yang lebih luas. Setelah melihat kebenaran, siapa yang rela hidup di dunia kebohongan? Setelah melihat batas atas dengan jelas, siapa yang mau terpenjara di dunia belenggu? Sekarang, karena manusia lapis baja perak yang sangat kuat di depan mereka bersedia menerima mereka, mereka tentu tidak ingin melepaskan kesempatan sebaik itu. Jika mereka benar-benar keluar, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan punya penyesalan. Oke, jika aku masih bisa keluar, aku akan mengajakmu keluar bersamaku. Yang paling kuharapkan sekarang adalah jawaban yang kuinginkan ada di kuil. Luo Feng memandangi gunung besar yang terlihat samar-samar di Gunung Tianshan. Mengenai istana, Luo Feng yakin itu bukanlah istana agama ketuhanan, melainkan istana-istana ketuhanan. Salah satu sumber kekuatan penyegelan ruang di sini adalah istana besar yang muncul di hadapannya. Apa yang muncul di hadapanku adalah istana Dewa Api. 5 istana dewa mengelilingi Gunung Tianshan secara berdampingan, dan di sebelah istana Dewa Api terdapat beberapa istana dewa lainnya. Luo Feng hanya membawa Morosa bersamanya, dan menaiki menara bintang menuju cahaya keemasan yang menyilaukan, langsung menuju ke puncak gunung. 5 Raja Dewa di bawah melihat menara bintang menjauh, dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Mereka terlalu bersemangat dengan dunia luar. Ketinggian seluruh Gunung Tianshan melebihi imajinasi Luo Feng. Meskipun mereka melihat kuil di atas gunung, ketinggian yang mereka capai masih hampir 1000 tahun cahaya jauhnya. Di depan Anda terdapat sebuah istana yang terletak di dalam gunung, seluruh istana seakan tertutup oleh lapisan tipis tirai air. Istana ini berwarna biru, dengan garis-garis air yang tampak hidup berputar-putar di sekitar ubin istana. Gerbang istana cukup megah, dengan naga berbentuk naga melilit pintu di kedua sisinya, dan ada kepala 2 naga di tempat itu, ada manik aqua yang sangat besar. Manik tersebut memancarkan aura misterius asal-muasal air, dan mengandung semburan kekuatan yang besar. Di bawah manik-manik aqua, ada sebuah plakat seperti tirai air, Istana Dewa Air. Luo Feng meninggalkan menara bintang sendirian. Dengan token Istana Dewa Air di tubuhnya, dia secara alami merasakan panggilan Istana Dewa Air. Ketika Luo Feng menyempurnakan token Istana Dewa Air, dia sudah tahu cara menggunakannya. Luo Feng hanya berpikir sedikit untuk mengaktifkan tatanan Istana Dewa Air, dan gelembung besar tiba-tiba menyelimutinya. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan kekuatan penuntun dari Istana Dewa Air. Kekuatan ini langsung menutupi gelembung Luo Feng gerbang kuil. Luo Feng tidak menolak kekuatan ini sama sekali. Mengikuti tarikan kekuatan, dia memasuki tirai air dengan mudah. Pada saat yang sama, gelembung yang mengelilingi Luo Feng sebenarnya mengabaikan gerbang kuil dan langsung menyatu ke dalamnya. Pada saat ini, saat bintang-bintang lewat, Luo Feng merasa seolah-olah berada di ruang lain. Ruang di depannya sangat luas, tetapi dikelilingi oleh danau, atau lebih tepatnya lautan, dan ini adalah salah satu jalan sepi di laut, jalan terbentang hingga jarak tak berujung di depan. Jarak tak berujung benar-benar putih dan tidak ada yang terlihat. Luo Feng bisa merasakan bahwa dia hanya bisa bergerak maju melalui jalan ini. Tetapi pada saat ini, monster air besar tiba-tiba terbentuk di wilayah laut sekitarnya, seperti gurita, seperti kepiting, seperti udang raksasa, ubur-ubur. Monster air ini semua auranya tidak lemah, dan auranya samar-samar tentang kekuatan alam suci 6 asal. Sepertinya dia hanya memperlakukanku sebagai alam suci biasa. Luo Feng mengerti dan tidak bisa menahan senyum. Monster air ini bukanlah makhluk nyata, melainkan sejenis lawan berpengalaman yang terbuat dari air. Menurut persepsi Luo Feng, monster air ini tidak memiliki nafas kehidupan. Namun, sebagai monster air yang hanya memiliki kekuatan alam suci, dia meremehkan Luo Feng. Monster air ini melompat ke satu-satunya jalan ke depan satu persatu, menghalangi jalan Luo Feng sepenuhnya. Luo Feng tidak memperhatikan sama sekali. Tidak peduli berapa banyak yang muncul, dia hanya berjalan maju dengan santai, membunuh ratusan orang hanya dengan satu langkah. Semua monster air di sepanjang jalan kembali ke laut. Ini tidak mudah bagi Luo Feng.
Tentu saja, seiring Luo Feng terus bergerak maju, kekuatan monster air ini juga berangsur-angsur meningkat. Dari 6 sumber awal, kekuatan mereka meroket menjadi 8 sumber, 9 sumber, dan 10 sumber. Jalan masih belum terlihat ujungnya, dan bahkan monster air di alam 10 sumber suci tidak memiliki dampak praktis pada Luo Feng. Sampai, kekuatan monster air di depannya telah mencapai tingkat Raja Dewa. Luo Feng hanya bisa mengandalkan kekuatan jarak dekat untuk bergerak maju di sini memiliki kekuatan setingkat Raja Dewa. Tidak hanya dia lebih kuat, dan yang lebih penting, kemampuan bertahannya juga lebih kuat. Bahkan jika Luo Feng dapat melukai mereka, akan sulit untuk membunuh mereka dalam waktu singkat karena mereka tidak dapat dibunuh, akan ada perlawanan. Kecepatan Luo Feng jelas melambat. Di saat yang sama, kekuatan monster air ini tidak lagi sebatas penggunaan misteri asal-muasal air, tetapi juga penggunaan semburan kekuatan asal-usul air cukup untuk dimobilisasi oleh monster laut ini. Terlebih lagi, Luo Feng tidak lagi menghadapi pengepungan bukan hanya satu, tapi semua monster laut. Masih agak sulit bagi Luo Feng untuk menggunakan kekuatan suci yang kental hanya dengan pisau bayangan darah. Namun, ini juga saat yang tepat bagi Luo Feng untuk berlatih ilmu pedang, dan ini juga saat yang tepat untuk memverifikasi fusi sumber dalam pikirannya. Jalan menuju fusi sumber tidak diragukan lagi merupakan jalan tersulit di benua asal jalan suci lainnya sama sekali. Jika Jing Hui mengambil jalan ini, Luo Feng benar-benar perlu menjelajah sendiri tanpa referensi apapun. Di bawah tekanan, potensi lebih terstimulasi, yang tidak diragukan lagi bermanfaat bagi integrasi sumber. Meskipun kecepatannya lambat, Luo Feng terus berjuang ke depan. Segera dia melihat titik akhir di depan jalan. Itu adalah sebuah pulau besar, atau sebuah istana tidak ada jejaknya. Biarkan kosong. Monster laut di sini sekarang sama kuatnya dengan Raja Iblis Kayen. Luo Feng telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya kecuali Menara Bintang, tetapi sulit mendapatkan manfaat apapun. Dengan pedang bayangan darah dan lebih dari 200 tingkat kekuatan suci, dikombinasikan dengan rahasia perpaduan logam, kayu, air, api, dan tanah, kekuatan jarak dekat Luo Feng sekarang sebanding dengan Raja Iblis Kayen, tapi sekarang dia harus menghadapi monster laut berkepala banyak pada saat yang sama. Selama penyerangan, Luo Feng secara alami sepenuhnya ditekan dan pemandangannya sangat pasif. Namun, Luo Feng juga menikmatinya. Dalam perjalanannya, ada juga beberapa kemajuan dalam integrasi misteri asal-usul. Saat ini, di antara 5 sumber dasar dari 5 unsur yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, integrasi logam, air, kayu, api, tanah, serta tanah dan logam telah sempurna. Dalam perjalanannya, Luo Feng telah memberikan kontribusi besar pada integrasi logam, air, kayu, dan air. Tingkat fusi di antara keduanya juga meningkat, terutama antara emas dan air, yang pada dasarnya telah mencapai tingkat yang kecil. Hal ini juga membuat skill pedang Luo Feng lebih tajam dan bertahan lama. Selain bagus dalam bertahan, dia juga bagus dalam bertahan. Ledakan. Luo Feng langsung terlempar oleh tentakel besar, dan pada saat yang sama, tentakel atau penjepit besar lainnya segera menyerang Luo Feng. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah, dia akan kalah jika bertahan lama. Pada saat ini, kesalahan Luo Feng juga menyebabkan situasi saat ini. Namun, Luo Feng tidak terlalu panik. Pertama, pertahanan tubuhnya sebanding dengan harta karun tingkat Raja Dewa, dan kedua, ada juga baju besi yang terpasang di Menara Bintang hampir tidak bisa menyakitinya. Satu-satunya hal yang membuat Luo Feng menyesal adalah dia tidak menyangka batas kemampuannya tidak akan kuat tanpa bantuan Menara Bintang. Tanpa bantuan Menara Bintang, kekuatan jarak dekat diperkirakan mendekati Raja Dewa tingkat menengah, yaitu hanya ada satu jenis Raja Dewa yang asal-usulnya sempurna dan sebanding. Luo Feng langsung mengganti pisau bayangan darah ke pisau bayangan darah, yang memanjang dari Menara Bintang. Ini adalah harta karun yang cukup untuk mengaktifkan surga tingkat ke-9. Kekuatan setiap pedang jauh lebih kuat daripada pedang bayangan darah. Luo Feng menggunakan pedangnya lagi setelah kesalahannya. Pedang ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi membawa kekuatan dunia yang lebih berat. Hanya dengan satu serangan, dia benar-benar membelah monster air. Keterampilan pedang Luo Feng momentumnya luar biasa, dan dalam sekejap, semua monster air dikirim kembali ke air laut. Kita masih harus menggunakan Menara Bintang.
Pikir Luo Feng dalam hati. Senjata yang berasal dari Menara Bintang juga sama kuatnya, terutama yang memiliki bobot 9 surga. Setiap pedang di bawah beban langit dan bumi ini memiliki kekuatan yang lebih kuat. Demikian pula, kekuatan amplifikasi Menara Bintang lebih tinggi daripada senjata sederhana pedang bayangan darah juga memberi Luo Feng, dalam bentuk Menara Bintang, setidaknya tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Di depan matanya, semua monster air menghilang. Di depan Luo Feng ada sebuah istana besar di ujung jalan yang sepi ini. Istana ini sangat besar sehingga luasnya mungkin berdiameter 10 tahun cahaya. Gaya arsitekturnya agak berbeda dengan istana Dewa Air di luar, lebih mirip halaman. Luo Feng mencapai ujung jalan, dan tanpa halangan lebih lanjut, dia melangkah ke istana dalam satu langkah. Luo Feng berjalan di sepanjang jalan istana, dan segera sebuah danau muncul di depannya lagi. Tetapi ketika danau ini muncul, Luo Feng terkejut. Danau di depannya benar-benar berbeda dari yang di luar danau di dalamnya begitu. Ketika saya tiba di Luo Feng, saya merasa bahwa ini bukan lagi danau, tetapi sumber kekuatan air yang sebenarnya. Fluktuasi yang sangat aktif dari sumber air di dalamnya telah menjelaskan segalanya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ada sebuah perahu kecil di atas danau, dan sesosok asing muncul di atasnya. Perahu itu mengapung secara acak mengikuti angin, terkadang diam dan terkadang bergerak. Ketika dia menyadari kedatangan Luo Feng, sosok di atas kapal sepertinya menyadarinya. Matanya tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah Luo Feng dan tersenyum. Sudah berapa lama, akhirnya seseorang bisa datang ke sini. Sambil tersenyum, alien berkemeja hijau itu memiliki pemikiran yang rumit di matanya, dan perahu itu perlahan mendekati pantai tempat Luo Feng berada. Luo Feng melihat sosok di perahu, yang terlihat seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Junior Luo Feng, beri hormat kepada senior. Pria di depannya sebenarnya sama dengan Dewa Air Gonggong, yang terekam dalam materi yang diturunkan dari benua asalnya. Jelas sekali, pria di depannya kemungkinan besar adalah Dewa Air Gonggong yang legendaris. Ayo, pria asing berkemeja hijau menunjuk ke lokasi lain di kabin, dan Luo Feng mengambil langkah dan duduk di sana. Pria berkemeja hijau memandang Luo Feng dengan ekspresi rumit, tapi ada juga sedikit kegembiraan. Senior, apakah Dewa Air Gonggong? Melihat orang asing itu tidak berbicara, Luo Feng berbicara lebih dulu. Kamu bisa memanggilku seperti itu, tapi dia tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh. Aku yang ada di sini sekarang hanyalah kesadaran ilusi dari tahun-tahun yang lalu. Setelah sekian lama, aku tidak menyangka bahwa aku tidak ada gunanya dalam dunia para dewa. Sebaliknya, dia adalah orang asing, desah Dewa Air Gonggong. Asing. Luo Feng tidak gugup. Menara Bintang dapat menahan badai mata putar kuno. Luo Feng memiliki kepercayaan penuh pada Menara Bintang, dia telah bertahan di tempat paling menakutkan dengan kekuatan pencekikan yang legendaris. Saya khawatir mereka yang dapat mengancam Menara Bintang mungkin sangat sedikit. Sekalipun Gonggong di depannya mengenali bahwa dia adalah orang asing, dia mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Sepertinya kamu tidak takut. Dewa Air Gonggong juga memandang Luo Feng dengan sedikit terkejut. Jika senior ingin mengambil tindakan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Luo Feng membuat alasan acak, tapi dia sendiri memang tidak takut. Gonggong mengangguk sedikit, jika dahulu kala, jika kamu adalah orang asing, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu, tetapi sekarang memang berbeda. Baik para dewa maupun aku telah lama jatuh. Era surga telah lama berakhir, lalu. Tak ada gunanya mengejar masa lalu. Ya Tuhan, sejak bertahun-tahun di dunia tanpa akhir, tidak ada yang bisa sampai ke sini, yang juga berarti tidak ada bakat dengan potensi di alam dewa. Sistem budidaya kita di alam dewa tidak sebaik milikmu. Kegagalan hanya masalah waktu. Alam dewa saat ini seharusnya sudah ditempati olehmu. Gonggong lebih menerima kenyataan. Hah? Ketika Gonggong menanyakan pertanyaan terakhir, mata Luo Feng berbinar. Apakah itu berarti perang tahun itu tidak menghancurkan semua lorong? Memikirkan hal ini, Luo Feng berkata dengan heran, "Senior, mungkinkah jalur antara alam dewa dan benua asal tidak hancur total?" Hancurkan. Gonggong tiba-tiba mengangguk, para dewa memang telah menghancurkan lorong-lorong dunia saat itu. Tidak ada cara untuk memasuki dunia para dewa. Namun, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah tidak ada cara lain untuk keluar dari sini? Jantung Luo Feng berdetak kencang dan dia mengajukan pertanyaan tanpa menjawab.
Yang saya tahu hanya ada satu cara untuk menggunakan saluran dunia. Adapun apakah ada cara lain, mungkin para dewa tahu bahwa metode para dewa itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Terkadang dia tidak perlu menggunakan dunia, saluran untuk bolak-balik. Jika itu bukan metode para dewa, meskipun ada saluran lain. Namun, dia menghancurkan saluran dunia, meskipun ada saluran lain, saya khawatir dia akan menghapusnya, kata Gonggong. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah, seolah ingin keluar bukanlah hal yang mudah. Kamu boleh masuk, tidak bisakah kamu keluar? Gonggong sedikit terkejut. Dari ekspresi Luo Feng, dia sepertinya bisa mengatakan sesuatu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dihadapkan pada kesadaran ilusi, dia tidak perlu berbohong. Mata Luo Feng tertuju pada danau biru. Dewa punya cara lain cara. Apa yang ada di depannya asal-usul air, Luo Feng dapat mendeteksi perubahan ruang asal dalam ruang kacau di dalam tubuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.